Ukaranku tenawa sampat juluna atanta anya loa mising kalema angkana iya tuna iya kamase iya tena kuasana nakamana ninja kipalawalaw sikam magaw ero ka napanggaw ka atanta ukaranku mapajariya sikam na pangisingan niya ka nabalaki atanta baturi katungasin kamana ninja nakisaran atanta ati macino umurut nalabu sa gambatang kalo na sa liwangan nakulli dyan nagaw kang sikam nagaw kipasuro ka nanuliyan sikam nagaw tenaya kingaya ukarain ko lang muro ka amit puro kipamupurang sikam nagaw sa laliba ka masinapanggaw ka atanta kipamupurang iruaya tumanganak kangku kipamupurang irupataw ang alia tapukana barante kam na nakitulinya ya ridulungan na taw matagpaka sagam nasarwa sukuro kipasarita Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sika manunggu doanya yari ke Pak Nangro di ane dari basasa mudah-mudahan niat inalan nyari Allah Ta'ala nana tarima sikonku papa. Baik, acara magapak yang untuk laporan Ketua Perkumpulan Pemuda Pandangan Kopili Film Seni Budaya dan Sejarah Indonesia yang untuk tim berita Bapak Abdul Jalil mengetuakan SPD MHMM kepada Bapak dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Ayahanda Profesor Dr. Haji Aminuddin Saleh Karaim Patoto SH MH bersama keluarga, hadir ibunda dan beberapa anak dari beliau turut membersamai kita pada pagi hari ini. Yang sama-sama kita hormati perwakilan dari Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang telah memberikan kami bantuan pemerintah sehingga kegiatan ini kurang lebih 10 bulan kami lakukan, dan alhamdulillah hari ini puncak dari segala aktivitas kegiatan kami. Yang sama-sama kita hormati PJ Bupati Kabupaten Takalar yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Takalar, para narasumber, hadir juga rombongan pengurus Kabupaten PGRI Kabupaten Takalar, hadir pula ketua dan rombongan MGMP Bahasa Daerah Makassar Kabupaten Takalar, hadir pula ketua dan rombongan MGMP Bahasa Indonesia SMP Kabupaten Takalar, hadir pula rombongan ketua dan anggota MKKS SMP se Kabupaten Takalar, hadir pula perwakilan dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Takalar, para undangan dan sebutkan satu persatu. Izinkan kami di pagi hari ini menyampaikan laporan perihal pelaksanaan kegiatan kami. Bahwa kegiatan dokumentasi karya dan pengetahuan maestro Ayahanda Profesor
Dr. Haji Amiruddin Saleh Karen Patoto SHMH di bulan Februari 2024 kemarin kami ajukan melalui Direktorat Jenderal Kebudayaan, dan alhamdulillah lewat seleksi yang begitu ketat, alhamdulillah kami sebagai salah satu lembaga yang dipercaya di Provinsi Sulawesi Selatan. Setahu kami di tahun 2023 ini di Provinsi Sulawesi Selatan ada kurang lebih 8 komunitas dan perseorangan yang diberi bantuan oleh Dirjen Kebudayaan. Tentunya kami dipercaya tidak semerta-merta dipercaya. Tentunya yang paling pertama adalah rekam jejak kami dalam hal melestarikan, mengembangkan, melindungi dan memanfaatkan budaya-budaya lokal yang ada di Kabupaten Takalar. Sekedar informasi bahwa lewat lembaga kami ini kami telah melahirkan 3 dan hari ini 4 film dokumenter dan 4 buku yang bergenre budaya lokal, dan itu ciri khas Kabupaten Takalar. Yang pertama yang pernah kami buatkan filmnya adalah Akad Dokulo. Akad Dokulo ini salah satu ritual pesta panen raya yang ada di Kabupaten Takalar, dan kami sudah buatkan filmnya. Kenapa kami buatkan filmnya? Bahwa Akad Dokulo ini di berbagai daerah penjuru dunia itu ada yang mirip dengan kita, tapi ada yang menjadi pembeda ritualnya. Nah, inilah yang ingin kami lindungi, lestarikan. Karena kalau kita tidak jaga ini, boleh jadi akan ada yang mengklaim bahwa itu adalah budaya dan ciri daerahnya atau identitas negaranya. Sehingga kami berupaya bagaimana itu dilindungi. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga telah membuat film dokumenter tentang Aru atau Maestro Aru. Yang kita kenal selama ini Aru itu hanya Aru Tubaranina Goa atau Aru Tubaranina Galesung. Ternyata di Takalar ini ada yang mampu melahirkan 7 jenis Aru baru, dan itu belum pernah dipublikasikan. Lewat identifikasi pencarian yang kami lakukan, kami menemukan sosok itu. Dan alhamdulillah sudah ada juga bukunya, sudah ada film dokumenternya, dan tadi di awal kami sudah putarkan beberapa cuplikan video bagaimana generasi muda lewat siswa SMP, SMK itu mampu mengimplementasikan naskah Aru itu dalam bentuk pagelaran. Jadi kami sudah memulai untuk melestarikan itu. Yang ketiga yang kami lestarikan atau kami buatkan film dokumenter adalah di Takalar ini ada sosok seniman yang sudah melanglang buana sampai ke Amerika. Namanya almarhum Suhaimi Herman Dentata. Kita beri atau kita sampaikan Al-Fatihah buat almarhum. Sosok almarhum Suhaimi Herman Dentata ini menjadi inspirasi kami di penggiat seni budaya di Kabupaten Takalar. Beliau banyak melahirkan karya-karya seni dan budaya. Kami sudah buatkan bukunya dan kami sudah buatkan juga film dokumenternya. Suhaimi Herman Dentata ini lahir dari keluarga seniman dan beliau adalah generasi keempat. Dan yang keempat yang kami buat adalah setelah kami banyak berbincang, banyak mengikuti perkembangan dan banyak belajar dari sosok yang satu ini, kami terinspirasi bahwa ketika ilmu-ilmu yang beliau dapatkan, ilmu-ilmu yang kemudian dimiliki oleh beliau, kemudian karya-karya yang dimiliki oleh beliau, itu kita tidak dokumentasikan, baik dalam bentuk digital maupun dalam bentuk literasi tulisan, itu tidak akan sampai ke generasi-generasi muda, khususnya di Kabupaten Takalar. Padahal beliau ini adalah sosok tokoh nasional. Siapa itu? Ayahanda Profesor Dr. Haji Amiruddin Saleh Karen Patoto SHMH. Ya, alhamdulillah kami banyak belajar dari beliau, dan atas restu dan izin beliau kami mengusulkan beliau untuk kemudian menjadi maestro. Di tahun yang sama ini pula kami mengajukan beliau menjadi salah satu penerima Anugerah Kebudayaan Indonesia, namun belum berjodoh. Belum berjodoh, hanya sampai di seleksi substansi, belum sempat diseleksi wawancara untuk ditetapkan oleh kementerian atau Pak Menteri untuk menjadi penerima AKI tahun 2024. Tapi
Semangat beliau mengatakan tahun depan ajukan lagi nak. Saya bilang salah Prof, karena kemarin saya bertemu dengan Ibu Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 9 Sulawesi Prof. Saya sampaikan keluh kesah saya. Apa yang menjadi kekurangan syaratnya Pak Prof untuk tidak menerima AKI? Ternyata beliau bahasakan, saya tidak tahu. Dan memang Prof kita lupa pamit sama Ibu atau Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan. Ternyata memang tidak ditahu kalau Prof diusulkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Takalar. Sehingga beliau mengatakan di daftar list saya tidak lihat. Sehingga kita tidak bisa perjuangkan. Saya bilang mohon maaf Ibu, berarti ini murni kesalahan kami. Karena kami tidak pamit atau tidak sowan dulu ke Ibu bahwa kita usulkan Prof ini. Dan katanya saya kenal baik dengan Prof, hanya saja memang tidak ada data ke saya. Dan beliau katakan tahun depan diajukan kembali, tapi kalau bisa diusulkan oleh Pemda Takalar, tapi yang ajukan lewat pengajuan adalah Balai Pelestarian Kebudayaan Provinsi Sulawesi Selatan Prof. Semoga lewat itu dimudahkan jalan-jalan kita ini Prof, insyaallah. Karena kita sudah punya jejak katanya di tahun 2023 ada sosok pelajar yang meraih anugerah kebudayaan Indonesia lewat kategori penggiat literasi budaya Prof. Dan itu yang usulkan lewat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan, kemudian ke BPK wilayah Sulawesi Prof. Jadi tahun depan kita sudah punya jalan ini Prof. Sisa komunikasi yang lebih intens ke sana. Sehingga dari rangkaian dokumentasi karya dan pengetahuan maestro ini kami melaksanakan ada 4 tahapan kegiatan. Yang pertama adalah rapat koordinasi lintas sektor. Telah dilaksanakan di bulan April kemarin di Deluna. Kemudian kema budaya dan aksara lontara se-Kabupaten Takalar yang dilaksanakan di 3 titik. Wilayah Mangarabombang, wilayah Galesong Raya, dan wilayah Patalasang Prof. Jadi ini yang kami lakukan. Kenapa kema? Karena kecenderungan hari ini anak-anak muda kita itu kalau kema mereka suka. Nah, di sanalah kami masukkan penanaman bagaimana mengenal huruf lontara atau aksara lontara dan bagaimana berbahasa Makassar dalam suasana kema itu. Dan kemudian kemarin di Museum Daerah Balappa Kasulapak Kabupaten Takalar kami juga telah melaunching film dokumenter tentang kisah Ayahanda Profesor Aminuddin Saleh ini dalam upayanya di usia senja, sudah pensiun kata beliau, tapi tidak pensiun dalam hal giat melestarikan dan melindungi budaya. Nah, itulah yang kemudian kami buatkan film kurang lebih 27 menit. Insya Allah sebentar kalau ada waktu kita coba putar ini. Dan permintaan beliau juga akan diputar secara kekeluargaan di lingkungan atau di kompleks Barak Kakak di Galesong insya Allah dalam waktu dekat. Insya Allah akan ada kegiatan bersamaan dengan launching atau pemutaran film ini. Kemudian hari ini adalah kegiatan keempat kami. Jadi selama ini Pemuntuli Baji atau lembaga kami itu selalu memadukan antara digitalisasi dan literasi. Kenapa kami padukan? Karena kalau hanya bukunya boleh jadi generasi milenial tidak suka. Sehingga kami hadirkan filmnya, hadirkan bukunya. Jadi digitalisasinya dalam bentuk video yang kemudian boleh jadi menginspirasi generasi muda dan hadir pula bukunya. Ya. Ini 2 persembahan kami untuk tokoh nasional, kemudian sang inspirasi kami, dan kami juga sudah anggap sebagai orang tua yang selama ini membimbing kami di bidang kebudayaan, di bidang seni budaya di Kabupaten Takalar. Dan boleh jadi yang kami tulis ini belum seberapa. Karena jujur waktu kami menyusun buku ini, kalau semua yang pernah diucapkan, pernah dituliskan, pernah divideokan, pernah didokumentasikan oleh Ayahanda Profesor Aminuddin Saleh ini dalam bentuk buku, boleh jadi 10 kali lipat tebalnya ini buku. Tapi kami mengambil sari-sari patinya saja yang menurut persepsi penulis, karena kami ada 3 penulis, saya sebagai penulis utama, kemudian ada anak saya yang pertama Prof.
Saya juga sudah mau ajak untuk jadi penulis. Sekarang kelas 1 SMA, tapi tidak mau sekali alfa di sekolahnya, Prof. Saya izinkan untuk hadir di tempat ini, tapi tidak mau sekali alfa di sekolahnya. Padahal sudah diizinkan oleh gurunya untuk bisa hadir. Kemudian yang MC tadi, itu juga adalah salah satu penulis dari buku ini. Jadi mereka merangkum apa yang menjadi ide dan konsepsinya tentang bagaimana melihat sosok Prof. Amiruddin Saleh dalam sebuah buku yang bagi kami ini sangat sederhana. Boleh jadi masih banyak kesalahan, boleh jadi banyak hal yang keliru di dalamnya, tapi kami menyatakan bahwa inilah salah satu bentuk wujud cinta kami kepada seni, kepada budaya lokal aksara lontara lewat inspirasi Aminuddin Saleh Karaeng Patoto yang merupakan inspirasi kami. Olehnya itu kami berharap supaya Ayahanda Prof sebentar bisa memberikan kami inspirasi, bisa memberikan kita pencerahan perihal bagaimana sebenarnya budaya aksara lontara menurut Prof selama ini digeluti dalam bentuk ragam kreasi, baik dalam bentuk digitalisasi, dalam bentuk kriya dan sebagainya. Kemudian kami juga memohon perkenan yang mewakili PJ Bupati Takalar untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara pada pagi hari ini secara resmi. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan kami. Izinkan kami menyampaikan bahwa kami di komunitas ini mayoritas adalah anak-anak muda yang baru berumur 20 sampai 40 tahun. Tentunya pengalaman kami masih sangat minim, tapi karena mereka anak muda, jiwa belajarnya itu sangat tinggi dan kami hadir di sini untuk menjadi bagian dari pembelajar yang ingin selalu belajar dalam konteks dan suasana apapun itu. Mohon maaf, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sisa menunggu laporan Ketua Umum dan Menteri Bagi Institut Niakana Pendidikan Negeri dan Dekan Berita Masa. Baik, Bapak dan Ibu yang saya hormati, sambutan ur-ur, yaitu Bakteri Ayahanda Profesor Dr. Haji Amiruddin Saleh Karaeng Patoto SH.MH sebagai Maestro Pelestari Aksara Lontara Makassar. Kepada Ayahanda dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama mari kita menyampaikan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala oleh karena dengan rahmatnya jualah sehingga kita dapat bertemu di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Selawat atas junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin. Sebetulnya saya tidak dalam posisi untuk memberikan sambutan. Saya pikir saya tamu ya, tapi tidak apa-apa. Saya pikir bersama-sama ikut rombongan saya ini ada Ibunda yang mendampingi saya. Sebetulnya beliau itu yang ketua di Balapara, kakak saya cuma pembina saja. Bisa berdiri? Kemudian anak pertama saya Dr. Buyung Ramadhani, beliau dosennya. Kemudian anak kedua Dini Fahdiana ini. Yang ketiga Dr. Desi Mauliana. Sebetulnya anak saya yang pertama itu Siti Harlina, coba berdiri. Ini adiknya ibu, tapi sejak selalu ikut sama saya sampai kawin, sampai alhamdulillah. Kemudian saya juga bawa kru
dari Barakaka yang suka membantu saya menggergaji, memahat dan sebagainya. Ada Nabah, coba berdiri Nabah. Ini. Kemudian juga ada Abu Saka ini itu karya-karya saya itu terjadi. Saya terima kasih Ananda Jalil Matewaka. Saya berusaha untuk singkat saja. Kita di Sulawesi Selatan ini setiap ada acara selalu bikin lawasuji. Ya. Kalau ditanya apa itu, dia bilang itu kebiasaan nenek moyang saya lakukan itu. Jarang ada yang mendalami itu. Saya dalami itu sampai ke Belanda. Saya sama-sama ibu, saya 2 kali ke Belanda, masuk di museum, masuk di perpustakaan untuk cari tahu apa sebetulnya itu. Saya pulang, saya melakukan penelitian dan pelan-pelan saya dapat itu. Ternyata, ya, ini kalau sejarah lahirnya manusia itu, bapak itu ta, ya, huruf ta, aksara lontar ta. Kemudian itu eta, enta, karaenta. Kemudian di bawah itu mama. Jadi ketemu persis ketemu amma dan eta dan mama itu seperti ini bentuknya. Itulah tahu manusia. Itu asal mulanya itu lawasuji. Seperti itu. Kemudian apa itu lawasuji? Sebetulnya kalau terbentuk ini itu asal muasal dari sa itu sirik. Sirik di Bugis, di Makassar luar biasa. Si papaceng, si pakatau, si pakalabir. Luar biasa ya. Sirik, perasaan sangat malu. Sangat malu kalau apa? Kalau melanggar aturan. Sangat malu itu. Itu namanya sirik. Sangat malu kalau tidak bisa berbuat baik. Itu sirik. Sangat malu kalau diganggu perempuannya. Itu 3 syarat utamanya ya. Itu sirik. Kemudian sirik itu adalah jiwa manusia. Kalau sa ini tidak punya jiwa, itu tahu juga tetapi disebut 2 kali. Tahu-tahu. Tahu-tahu artinya patung. Atau tahun-tahun artinya bayangan. Tidak punya jiwa dia. Jadi jiwa dari tawi itu adalah sirik. Itu dasar dari semua yang kami lakukan di Barakaka itu, sehingga lahirlah seperti ini. Ini semua ini sudah dilindungi dengan 7 hak cipta di Kementerian Hukum dan HAM. Ini tidak sembarang ini ya. Bentuk bingkai ini apa kasulapa? Dasar huruf aksara lontar itu biasa juga disebut dengan aksara apa kasulapa. Ini juga kayunya tidak sembarang. Ini kayu apa? Cendrana ya. Ini kayu tidak boleh dibuat tangga, tidak boleh diinjak ini. Ini kayu khusus untuk kita ini. Ini maknanya, ini lawasuji, huruf sa. Ada satu yang menjadi ciri utama sehingga kami di Barakaka itu mendapat penilaian 75 terbaik Indonesia. Itu jasa baik juga dari Ananda Jalil. 75 terbaik Indonesia karena kami lakukan digitalisasi. Kalau ini barang disorot dengan kamera, berbicara dia. Jadi nanti penerbitan kedua buku kita ya, dikasih barcode, QR code sehingga halaman-halaman itu bahkan baring-baring disorot, dia akan bercerita setiap halaman dari buku ini. Tapi itu saya juga sudah luar biasa karena jasa Ananda. Itu singkat saja. Saya undang dulu rombongan saya, boleh mendampingi saya di depan.
Ya, Dr. Jali didampingi oleh istri tercinta. Beri tepuk tangan yang meriah atas penyelamatan dan penyerahan. Baik. Saya juga mau sapa salah satu orang yang sudah lama saya cari. Bahtiar Adnan Kusuma. Ini penulis nasional ya. Lama sekali saya cari ini orang satu. Baru ketemu, saya berbahagia ya bisa ketemu. Kepala Dinas Pariwisata. Ini bapaknya ini Den Rondong ini teman saya di Permata. Itu kami berjuang sama-sama di pemuda Takalar ini. Kemudian Ananda Ede ya. Ya, selamat. Terima kasih. Mohon maaf, ada banyak yang saya tidak sempat sebut satu persatu para pejabat. Andi Gunawan, tadi ada saya lihat Andi Gunawan. Oh, ini banyak membantu. Itu semua saya pikir dan senang sekali saya beberapa buku terbit beberapa, karena sebetulnya keahlian saya itu bukan budaya. Saya itu ahli hukum. Saya profesor hukum ya. Makanya saya selalu bilang saya itu tersesat masuk di bidang budaya. Tetapi orang-orang biasa komentar tersesat ke jalan yang benar. Saya ketua Dewan Kebudayaan Kota Makassar. Saya heran juga kenapa jadi ketua Dewan Kebudayaan, padahal saya banyaknya itu budaya hebat. Sekira itu saya harap Tompo, Rusdin Tompo, tolong berdiri. Ini kumpulan penulis luar biasa ini, pimpinannya ini. 1 pena. Bayangkan kalau 2 pena, 3 pena. Itu semua luar biasa. Jadi kita ini bekerja bukan sendiri, harus bersama-sama dengan banyak orang untuk membangun republik ini. Ini di tempat lain ini ramai sekali karena kampanye ya. Kita di sini tidak terlalu banyak. Tapi selalu saya terhibur dengan kata-katanya Toynbee. Dia katakan tidak usah pandang untuk mengubah republik ini. Tidak usah terlalu banyak orang. Sebetulnya dengan 1-2 orang saja dengan pemikiran yang baik kita bisa ubah dulu. Optimis ya, kita sama-sama berbuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, itu tadi sambutan Sang Mistra Lestari Saralentera Makassar, Ayahanda Profesor Dr. Haji Aminuddin Saleh Karim Patoto SH MH. Sambutan selanjutnya oleh PJ Bupati Takalar, dalam hal ini diwakili oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Takalar, sekaligus membuka acara launching dan bedah buku Aminuddin Saleh Karim Patoto Sang Pelestari Aksara Lentera Makassar. Kepada Bapak dengan hormat disilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf, Bro. Hanya dapat undangan mewakili Pak Kadis, pokoknya mewakili Pak Pedi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat
orang tua kita, ayahanda kita, Prof. Dr. Haji Aminuddin Saleh, SHMH, Karayeng Patoto, yang saya hormati Ibunda dari yang senantiasa mendampingi Karayeng, yang saya hormati Ibu Kepala Dinas Pariwisata, mohon maaf kalau salah, pariwisata, yang saya hormati tokoh masyarakat yang hadir pada pagi hari ini, dan saya banggakan teman-teman kepala sekolah, pengurus PGRI, dan tokoh masyarakat yang sempat hadir pada kesempatan hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih diberi nikmat kesehatan, kita masih diberi nikmat kekuatan untuk berkumpul di tempat yang penuh berkah ini. Dan tak lupa kita panjatkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, karena beliau menjadi suri teladan buat kita semua, terkhususnya di dunia pendidikan. Jadi terkhusus kami saya hanya fokus di dunia pendidikannya nih, Prof, untuk pengembangan pengembangan buku yang telah diterbitkan oleh Pak Jalil Maturakan ini. Insya Allah kami dari Dinas Pendidikan bersama bidang kebudayaan akan menyebarkan buku yang telah diterbitkan Kesatuan Pendidikan mau tingkat SD dan tingkat SMP. Dan saya lihat ini hampir semua kepala UPT SMP hadir di sini, dan kalau perlu buku yang telah diterbitkan oleh Pak Prof, insya Allah akan menjadi berkah di satuan pendidikan kita. Jadi Bapak Ibu yang saya banggakan dan saya hormati pada kesempatan hari ini, bentuk dedikasi di lingkup Dinas Pendidikan terkait penerbitan buku dari Pak Prof, ini menjadi cikal bakal juga kami di Dinas Pendidikan, karena terus terang Bapak Ibu di lingkup apalagi di lingkup tingkat SD ini, budaya-budaya asing telah memasuki Kabupaten Takalar, budaya-budaya. Makanya dalam bentuk buku ini kita bisa mengembalikan budaya yang telah lama hilang. Apalagi seperti yang disampaikan Pak Prof tadi, katanya buku yang telah diterbitkan ini ada digitalisasinya. Jadi ini salah satu bentuk poin penting buat kami di Dinas Pendidikan, karena di era sekarang ini sudah di zaman digitalisasi. Jadi insya Allah buku yang telah diterbitkan dari teman-teman penerbit ini akan menjawab sesuai dengan samanya, akan melawan dengan akan bersama-sama akan kita lewati insya Allah dengan bentuk dedikasi buku dari Pak Prof Aminuddin Saleh ini, bisa menjawab pendidikan lebih baik di Kabupaten Takalar. Mungkin itu dari saya, Pak Prof. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kiranya dengan secara alami mewakili Bupati Takalar
sudah membuka acara launching dan bedah buku Ayahanda Andi Saleh Karim Patoto dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sisi selanjutnya saya mengajak kami para berkuasa yang hadir untuk amatin dari pemantuan sembari kita mengangkat buku yang telah dipegang sebagai tanda launching buku bersama. Ya, panitia tim dokumentasi. Jadi setelah deklarasi atau launching buku bersama-sama mengangkat buku dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu, silahkan duduk kembali. Baik, Bapak dan Ibu tadi para berkuasa yang hadir, ane kaman yang makiri ujung atau ricapak pak gaukan pembukaan, maka maiki masing ambacai hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Nake selaku protokol pelaksana nak dalikanta kita mempura bakteri capak bangking kesanggina nak dicapak olehku sebagaimana sejak ada di hadapan Bapak dan Ibu semua terdapat kesalahan selaku manusia biasa yang tidak lepas dari hal tersebut. Sekian, saya tutup dengan ucapan fattaqullaha masatatum billahi fisbil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak dan Ibu sekalian peserta launching dan bedah buku, kami harap untuk tetap di stay di tempat karena kita persiapan untuk kegiatan bedah buku. Insya Allah bedah buku kali ini akan dibedah oleh 3 narasumber yang menurut pengamatan kami beliau ini punya kapabilitas dan kemampuan untuk membedah buku. Jadi selain di ilmu kesehatan ada istilah bedah, di dunia literasi juga ada istilah bedah. Tapi ini yang dibedah adalah bukunya. Ya, asalkan bukan penulisnya yang dibedah. Kami mengundang dengan hormat para pembedah untuk ke atas panggung. Kami panggil yang pertama, Bahtiar Adnan Kusuma, Esos MM. Beliau adalah tokoh literasi dan penulis nasional, penerima Nugraha Jasa Dharma Pustaloka tahun 2022. Yang kedua, Susanti SPD, Ketua MGMP SMP Bahasa Indonesia Kabupaten Takalar. Yang ketiga, Dedi Gunawan Saputra, SPD MN MPT, dosen Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Makassar. Sekedar informasi, Pak Dedi ini katanya orang asli Takalar. Jadi ketiganya ini orang asli Takalar. Yang ditega beliau Pak Bahtiar juga, informasi yang saya dapat beliau orang Takalar. Takalar asli. Dan yang akan memandu sesi diskusi atau bedah kita pada pagi hari ini yaitu salah satu penulis buku dari Aminuddin Saleh Karim Patoto, sang pelestari aksara lontara Makassar, yaitu Adinda Muhammad Asmin Rahman. Disilahkan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu tuni para berkuasa yang hadiri, yang nikaman yang makian tantamai pagaukang bedah buku sampai leba maki launching. Maka sekarang kita akan bedah buku
tentu di hadapan tuli peledirmasi yang hadir, yang pertama saya ingin menyapa Bapak Bahtiar Adnan Kusuma SSMM selaku tokoh literasi dan penulis nasional. Yang kedua, saya ingin menyapa Ibu Susanti SPD selaku Ketua NGMP Bahasa Daerah tingkat SMP Kabupaten Takalar. Apa kabar Ibu? Bahasa Indonesia. Ya, mohon maaf. Kemudian yang ketiga, saya ingin menyapa dosen saya, kebetulan yang berhomes di Bahasa Daerah, Bapak Dedi Gunawan Saputra, SPD MM MPD, dosen Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Makassar. Pertama-tama saya ingin memberi waktu 5 menit kepada pembedah untuk menyampaikan sepatah kata sebelum kita masuk di sesi yang lebih dalam. Pertama saya ingin memberi kesempatan kepada Bapak Bahtiar Adnan Kusuma SSMM, waktu dan tempat diserahkan Pak. Pandangan Bapak terhadap kegiatan ini. Baik, selama 5 menit Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan kami muliakan orang tua kita, senior kita, key people kita, tokoh nasional kita, Bapak Profesor Dr. Haji Aminuddin Sele Karaim Patoto SH.MH. Yang kami hormati dan kami muliakan Ibu Kadis, Pak Kadis, berkhusus sahabat saya, adik saya yang mengundang kita pada hari ini, tentu tidak asing lagi adalah Adinda Abdul Jalil Mertewakan SH, MH, MPD. Narasumber, izinkan saya sebelum saya masuk, tiba-tiba saya terkesimak dengan pernyataan Adinda Abdul Jalil tadi. Prof. Aminuddin Sele adalah tokoh yang sudah bertahun-tahun saya kenal, baik secara tekstual maupun secara kontekstual. Di pikiran saya, jangan hanya badan bahasa yang memberikan penghargaan tertinggi kepada Prof. Aminuddin Sele. Saya adalah kebetulan Ketua Forum Nasional penerima penghargaan tertinggi Nugra Jasa Dharma Pustaloka Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Sebuah penghargaan yang mulai tahun depan akan diserahkan langsung oleh Bapak Presiden Republik Indonesia yang selama ini menyerahkan baru-baru adalah Kepala Perpustakaan Nasional PJ, Kepala Perpustakaan Nasional juga adalah Kepala Badan Bahasa Pusat. Kami akan mengusulkan orang tua kita tahun depan 2025 sebagai pelestari penjaga gaung aksara Makassar untuk menerima penghargaan tertinggi 2025 yang akan datang. Kami akan berdiri paling terdepan dan insya Allah tahun depan Kota Langit kami akan masuk di dalam tim panitia seleksi penerima penghargaan. Tentu dengan masuknya akan lebih mudah lagi. Ini Pak, penting sekali nih Pak Jalil. Sebab setelah saya membaca secara singkat bukunya Pak Jalil, amat sangat luar biasa. Kedua, baru kali ini saya menemukan sebuah buku, ada bahasa Latin, ada bahasa Lontara Makassar. Sekedar informasi Prof, bulan Ramadan kemarin saya menerbitkan memelopori Al-Quran, terjemahan Al-Quran dalam 3 versi bahasa. Bahasa Indonesia, bahasa Lontara Makassar, bahasa Latin Lontara Makassar, yang ditulis oleh Dr. Kiai Haji Jumatan Rate, Ketua Majelis Ulama Indonesia, Kabupaten Jeneponto. Itu pertama. Kemudian kedua, izinkan saya mengutip kata-kata indah dari seorang psikolog terkemuka dari Amerika Serikat. Namanya Christopher Morley. Christopher Morley berkata, sesungguhnya buku tadi yang diserahkan Pak Jalil kepada kita semua bukan sekedar kumpulan lem. Sesungguhnya buku Aminuddin Sele, Sang Pelestari Aksara Makassar, bukan sekedar kumpulan tinta, tetapi sesungguhnya buku Aminuddin Sele, Sang Pelestari Aksara
menawarkan sebuah kehidupan baru. Jadi Bapak Ibu sekalian yang telah memegang buku ini berarti kita adalah sekelompok manusia yang ingin menghendaki sebuah kehidupan baru. Nah, ketiga, baru-baru ini ada satu survei yang dilakukan oleh majalah Sherlock, di mana Sherlock ini melakukan survei di 102 negara dengan 6,5 juta warga yang disurvei. Ternyata Amerika Serikat adalah salah satu bangsa yang memiliki kekuatan membaca yang amat sangat tinggi. Amerika mampu membaca 17 juta buku baru selama 12 bulan ke depan dengan durasi membaca 357 jam. Kemudian disusul India. India per tahun mampu membaca buku 16 juta buku baru dengan durasi 352 jam. Pertanyaannya adalah posisi Indonesia berada di posisi keberapa? Indonesia berada di posisi 12 dari 102 negara. Kita orang Indonesia hanya mampu membaca judul buku baru per tahun 6 sampai 8 judul dengan durasi membaca 348 jam. Nah, saya kembali mengutip salah satu survei yang dilakukan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia setiap tahun. Tingkat kegemaran bangsa Indonesia pada tahun 2023 ini kita berada di angka 66,77. Berarti agregat pertumbuhannya meningkat dari tahun 2022, kita hanya berada di angka 63,55. Tingkat kegemaran membaca. Satu hal menarik, Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023, kita adalah salah satu provinsi yang paling memiliki angka tertinggi indeks pembangunan literasi masyarakat, mampu menyisihkan Yogyakarta yang sudah bertahun-tahun menjadi posisi pertama dari 36 provinsi. Nah, Bapak-Bapak Ibu sekalian, saya juga ingin mengutip salah satu kata-kata indah dari Mark Levy dalam bukunya Keajaiban dalam Membaca Sebuah Buku. Mark Levy mengatakan, saat ini ada pergeseran, kita telah melakukan migrasi perpindahan konsep pembangunan dari kacamata pembangunan fisik menjadi pembangunan non-fisik. Satu hal yang dikatakan Mark Levy adalah ada satu tatanan konsep pembangunan yang tidak kelihatan, tetapi itulah nanti yang akan membawa peradaban dunia kita menjadi bangsa yang terdepan di seluruh dunia. Inilah yang tadi telah dikumandangkan oleh Prof. Aminuddin Saleh, bahwa penguatan sumber daya manusia adalah menjadi barometer utama. Kenapa Jepang pada tahun 1905, 1906 mampu mengusir penjajah yang dijajah oleh bangsa Uni Soviet. Uni Soviet kita lihat adalah salah satu negara terkemuka yang memiliki fasilitas persenjataan yang amat sangat canggih. Jepang kita tahu pada waktu itu adalah salah satu bangsa di Asia yang memiliki fasilitas persenjataan yang amat sangat tertinggal. Tetapi Jepang memiliki sumber daya manusia. Apa yang terjadi? Salah satu pulau Jepang yang dikuasai oleh Uni Soviet namanya Pulau Tsushima. Di mana Pulau Tsushima dengan peralatannya amat sangat sederhana, Jepang mampu mengusir tentara Uni Soviet. Mengapa itu terjadi? Karena tentara Jepang memiliki kebudayaan membaca yang amat sangat tinggi, sementara tentara Uni Soviet hampir kurang lebih 80% tidak bisa membaca. Saya ingin memperkuat sekali lagi bahwa kebudayaan membaca ini dalam merupakan salah satu produk peradaban yang saat ini tengah kita kembangkan di seluruh dunia maupun di seluruh Indonesia. Nah, Bapak-Bapak Ibu sekalian, Mark Levy sekali lagi mengatakan, saat ini kita telah melakukan lompatan jauh ke depan dari pendekatan pembangunan fisik menjadi pendekatan pembangunan non-fisik. Inilah yang saat ini telah ditanamkan oleh sahabat-sahabat kita di Kabupaten Takalar melalui Adinda Abdul Jalil Matewakan, dan kita harus sokong. Kebetulan Takalar ini adalah tokoh kita, ada tokoh sentral kita Bapak sekalian. Masih ada tokoh kita, orang tua kita yang amat sangat karismatik, Profesor Dr. Aminuddin Saleh Karaim Patoto SH MH.
Kalau tempat-tempat lain sudah tidak punya lagi tokoh. Saya banyak berkontemplasi dengan orang-orang Batak, orang-orang Jawa, orang-orang Medan, orang-orang Padang. Prof, izin, mohon maaf. Kenapa? Baru-baru ini saya melakukan wawancara, saya sedang menulis buku biografi perjalanan Profesor Dr. Otto Hasibuan, SHMM. Salah satu pernyataan saya kepada Pak Otto, hampir 80% advokat senior hebat di Jakarta itu orang-orang Medan, orang-orang Batak Sbon. Kenapa itu bisa terjadi? Pak Batiar ini kan orang Makassar. Iya betul. Kita orang Medan. Kalau kita sudah merantau, kita sudah sukses, kita pulang kampung, kita panggil semua itu sahabat-sahabat. Saudara, ayo kita rame-rame ke Jakarta, kita kebun Jakarta. Orang Sulawesi Selatan terbalik. Selalu kita tampil dengan one man show. Hanya satu orang mau jadi tokoh. Ketika dia sudah di atas, tidak mau menarik orang-orang di lain dan selain daripada dirinya. Sehingga ketika tokoh-tokoh Sulawesi Selatan mengalami bencana, maka tidak ada lagi petakan-petakan atau petanggul-petanggulnya dari bawah. Perspektif inilah yang kita mau bangun, dan Takalar ini adalah salah satu kabupaten yang memiliki segudang tokoh, Pak. Kita kenal tahun 1995 saya menulis buku tentang Manaik Sofyan. Manaik Sofyan melahirkan anak namanya Sofyan Sufyan, seniman, Pak, kawakan, politisi, orang Takalar. Iya. Kemudian ada Usman Sabtaodan, walaupun bukan orang Takalar, tetapi istrinya yang adalah merupakan orang Indonesia pertama yang membangun restoran terkemuka di Oklahoma, Amerika Serikat. Saya tulis bukunya. Jadi Takalar ini kita punya aset. Salah satu asetnya adalah aset sumber daya manusia. Sekali lagi, kekuatan sumber daya manusia kita lihat lokomotifnya dari kebudayaan membaca, dan inilah yang harus kita bangun. Sekali lagi kita harus bangun dari setiap satuan pendidikan. Di sini ada bapak-bapak guru-guru SD, SMP, SMA, dan tokoh-tokoh masyarakat. Mari kita bersama-sama membangun sumber daya manusia ini sebagai satu kekuatan yang amat sangat dahsyat. Karena dalam perspektif teori ekonomi menyebutkan hanya dengan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, maka kita akan mendapatkan efek kesejahteraan. Knowledge driven of economy. Hanya dengan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi bisa memberikan efek ekonomi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Bahtiar Adnan Kusuma atas pandangan dan terhadap kegiatan kita pada pagi hari ini. Berikutnya saya beri kesempatan kepada Ibu Susami selaku Ketua MGMP Bahasa Indonesia Sementara. Waktu dan tempat disilahkan. Terima kasih. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Tuni Pakala Diriku Aminuddin Saleh Karayom Patoto, yang hari ini kisahnya sedang kita baca bersama di dalam sebuah buku yang ditulis oleh penulis-penulis hebat dari, tentu saja dari Kabupaten Takalar tercinta kita ini. Yang saya hormati Bapak Ibu tamu undangan yang sempat hadir pada kegiatan hari ini, yang tentu saja dengan niat tulus dan niat baik kita yang tentunya sama-sama untuk bagaimana ke depannya aksara Lontara Makassar bisa kita lestarikan. Baik Bapak Ibu, mungkin saya tidak akan panjang lebar seperti orang tua kita atau Tuni Pakala Biripta, Pak Bahtiar, seorang penulis nasional. Di sini saya hanya ingin menyampaikan sepatah kata terkait rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panitia, dalam hal ini Pak Muntuli Baji, yang telah memberikan kesempatan kepada MGMP Bahasa Indonesia Kabupaten Takalar untuk kemudian ikut dalam kegiatan yang tentunya sangat luar biasa pada hari ini. Hari ini saya diberikan buku yang berjudul Aminuddin Saleh Karayom Patoto Sang Pelestari Aksara Lontara. Saya tersentak seorang pemuda, 3 orang pemuda di Kabupaten Takalar yang luar biasa bisa menghasilkan sebuah karya besar, sebuah inovasi besar terkait bagaimana kita
memberikan sumbangsi dalam melestarikan aksara Lontara Makassar ini sendiri. Jadi di sini dari Abdul Jalil Matuakan, kemudian Ananda beliau yang umurnya masih sangat muda, yang masih duduk di kelas 1 SMA, dalam hal ini Muhammad Ikramsa dan adinda kita Muhammad Asmin yang begitu luar biasa sudah berani menghasilkan sebuah karya. Ini menjadi dorongan terbesar buat kami guru bahasa Indonesia, mengapa tidak untuk tidak kami juga bisa membuat buku seperti ini. Jadi ini sebuah motivasi besar, gugahan yang sangat besar buat kami untuk bagaimana kedepannya bisa mengikuti jejak-jejak yang dilakukan oleh adik-adik kami yang saat ini menulis buku ini. Nah, ada sebuah kutipan yang menarik dan ini tentunya sangat sesuai dengan penulis buku kita pada hari ini, yaitu Bung Karno yang mengatakan, berikan aku 1000 orang tua maka akan kuangkat semeru dari akarnya, berikan aku 10 pemuda maka akan aku guncangkan dunia. Ini membuktikan bahwa pemuda yang ada di Takalar pada hari ini telah menggugah kita, para tokoh-tokoh masyarakat, kepala sekolah, guru-guru yang merupakan garda terdepan untuk melestarikan budaya yang saat ini sudah mulai akan punah. Baik, untuk itu saya sampaikan kepada Bapak Ibu, dari ajang ini adalah ajang pertama untuk bagaimana kita semua bisa berkontribusi mengikuti jejak Tuni Pakala Birita Prof. Aminuddin Saleh untuk juga melestarikan aksara Lontara Makassar yang merupakan kekayaan budaya kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi sambutan dari Ibu Susani. Selanjutnya saya beralih ke Bapak Dedi Finansa Sutra SPD MBN MPD. Bapak dan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Profesor Dr. Haji Aminuddin Saleh SHMH bersama Ibunda. Yang terhormat Ketua MGMP, Kepala Dinas atau mewakili Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, pada Dinas Pariwisata. Kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa hadir bersama-sama dalam rangka launching dan bedah buku Aminuddin Saleh, sang pelestari aksara Lontara Makassar. Di dalam buku ini ada 4 bab yang sangat menarik karena diawali dengan letak geografis dari Galesong itu sendiri atau Kabupaten Takalar. Di bab 1 telah banyak menjelaskan tentang bagaimana sosok Profesor Aminuddin Saleh yang lahir di Galesong dan menggambarkan bagaimana Kareng Galesong itu sendiri. Kami studi dulu di Malang, Prof. Dan sempat juga ke makam Kareng Galesong di Ngantang. Saya melihat di sana memang banyak masyarakat yang masih mengenal, bahkan setiap tahun ada aktivitas untuk datang ke kuburan beliau. Tetapi ada hal yang menarik yang menjadi perhatian kami adalah Kareng Galesong dari tanahnya, dari Makassar, dari Sulawesi Selatan, itu ke Ngantang. Luar biasa jauhnya kalau kita berpikir pada waktu itu. Ada satu hal yang menjadi perhatian kita semua adalah proses perjuangan yang begitu berat. Dalam proses itulah, keyakinan itulah, mungkin ini yang menjadi bagian dari inspirasi Prof dalam melihat budaya, dalam melihat aspek sosial kultural kita.
Di bab 1 tentang profil Amiruddin Saleh juga digambarkan atau dipaparkan bahwasanya beliau begitu banyak karya-karyanya. Ya, saya tidak bisa sebutkan semuanya pada kesempatan kali ini. Tetapi yang paling penting adalah beliau ya seorang pakar hukum adat, Prof. Ya. Dan memang sangat luar biasa ketika Prof menjelaskan bagaimana pendekatan hukum dan relevansinya dengan aspek kultural itu. Ya, selanjutnya adalah sejarah ya dan perkembangan aksara Lontara. Di bab 2 ini dipaparkan bahwa Daeng Pamate sering disebut sebagai tokoh sentral dalam proses pengembangan aksara Lontara. Yang tentunya beliau memiliki 2 jabatan pada saat itu, Syahbandar dan juga Tumai Lalang. Ya. Jadi perannya multifungsi, multi talent, dan diberikan dari perintah atau titah raja Karen Tumapak Risikalona, Raja Goa ke-9, yang ini juga memuat sejarah ya, dan tentu banyak generasi muda yang perlu untuk memahami mengapa Daeng Pamate pada saat itu diberikan perintah atau titah dari seorang raja dalam proses aksara Lontara. Tentu tidak hanya simbol yang tanpa makna. Lontara tidak hanya pada aspek tulisan. Ya. Prof. Amiruddin Saleh melihat juga pada aspek kulturalnya, maknanya, dan bagaimana relevansinya dengan sosial kultural kita. Termasuk dalamnya ketika Prof. Amiruddin Saleh tadi menjelaskan tentang apa kesulapa yang dibahas pada buku ini, ya di bagian ketiga, ya bagaimana upaya pelestarian aksara Lontara. Yang melihat konsep apakah sulapa itu, saya singkatnya Prof, mohon maaf supaya lebih gampang dipahami, saya singkatnya CLWK ya. Jadi konsep apakah sulapa itu yang ada di dalam buku ini disingkat CLWK ya. Ya. Cara D lambusu ya. CLB Barani Kalumanyang ya. Jadi luar biasa Prof menjelaskan tentang CLBK ini. Kalau saya mudahnya dari segi konsep supaya lebih mudah lagi Prof. Iya, karena anak muda sering supaya gampang apa lagi nih singkatannya ya. Dan inilah falsafah hidup kita yang memang perlu untuk diinternalisasi. Pola kepemimpinan apakah sulapa ini yang disampaikan Prof atau yang dijelaskan Prof melalui penulis Pak Abdul Jalil, Ananda Muhammad Ikramsyah, Ananda Asmin Rahman, itu sangat luar biasa ya. Jadi ada sejarahnya ya. Mahasiswa-mahasiswa kami di UNM insya Allah akan menjadi referensi kami ya, kalau bisa menjadi sumber rujukan ya, karena kami mengampu mata kuliah Ammaca, mata kuliah Mukri, mata kuliah, ada beberapa mata kuliah yang insya Allah ke depan menjadi referensi kami di kampus. Semoga kiranya sumber ini dapat terus digalakkan, sekalipun memang masih ada juga saran-saran kami, Bapak, sebagai kritikan tentu secara akademisi telah tetap ada ya. Selanjutnya yang keempat, Bala Baraka Karigalesong. Ini luar biasa menurut saya. Yang Bala Baraka ini sekalipun saya belum pernah berkunjung, insya Allah satu waktu mungkin ya, tapi setelah membaca buku dari Bapak Abdul Jalil dan penulis yang lain, itu sebagai laboratorium aksara Lontara yang di dalamnya ada QR code. Itu luar biasa Prof. Apalagi tadi Prof ada saran tadi, buku selanjutnya kemungkinan bagusnya itu kalau di dalam buku ada QR code-nya. Ya, kalau dari segi akademisi, itulah buku masa depan yang kami pandang sebagai buku yang era kekinian, insya Allah ya. Ini yang menjadi referensi bahwa buku masa depan itu adalah buku, termasuk buku pelajaran di sekolah atau buku referensi itu adalah buku yang memadukan antara ya QR code tadi dengan penjelasan atau literasi yang tadi kata Pak Abdul Jalil. Itu luar biasa. Ada literasi dan digitalisasi. Ya, hanya mungkin tadi belum ada secara QR code-nya, tetapi sudah ada di Bala Barakaka. Maka luar biasa ketika Bala Barakaka ini sebagai laboratorium aksara Lontara Makassar yang dalamnya, kalau saya baca dari buku beliau, Bapak Abdul Jalil,
itu sebagai pusat bagaimana masyarakat itu yang dahulunya ya terjadi tindakan-tindakan atau perilaku-perilaku yang ya masih belum ya minim dari segi aspek kultural, dari segi aspek ilahiyah ya, sehingga diharapkan adanya bala barakah ini ya insya Allah berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Esa itu turun ya. Itulah kita harapkan semua bala barakah betul-betul diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga masyarakat di sekelilingnya. Ini sesuai dalam ayat ya pada Al-Quran, ketika seorang beriman dan bertakwa itu ya di suatu negeri, maka akan diturunkan berkah dari langit dan dari bumi. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Jika sekiranya suatu negeri, suatu wilayah, kampung, termasuk dalamnya Galesong atau Takalar ini beriman dan bertakwa pada konsep spiritual ya, maka diturunkan dari berkah dari langit dan dari bumi. Ini luar biasa. Dalam tafsir At-Tabari, yang dimaksud berkah dari langit itu adalah ketika proses atmosfernya normal, atmosfer bumi bagus. Tetapi memang sekarang cuacanya, mohon maaf Bapak Ibu, tidak seperti biasa yang kita alami ya. Makanya ada itu tren sekarang Bamban Naloa ya. Ya. Mungkin iklim kita tidak sedang baik-baik saja, ya begitu panas. Itu salah satu perubahan yang kita mesti terima juga ya. Tetapi konsep tadi bala barakah menjadi inspirasi bagi kami bahwa memang penduduk satu kampung, satu wilayah termasuk ya dari bala barakah, dimulai dari bala barakah itu sebagai pionir, sebagai contoh bahwasanya ada tempat, ada wadah untuk mengenali aksara lontara. Datanglah ke Balak Barakaka. Mungkin begitu salah satu fungsi atau tujuan dari Balak Barakaka yang perlu kita perhatikan. Selanjutnya, ini apakah saya tidak terlalu menjelaskan secara panjang lebar. Pada intinya ada 4 nilai falsafah, 4 nilai prinsip atau value, nilai tentang CLBK itu. Cara DK ya, cara D lambusu ya, barani segan kalumanya. Di dalamnya ada 4. Ketika kita menjadi atau menjadikan ini 4 nilai ini, kita menjadi insan kamil, insan yang sempurna dalam konsep apakah sulapa, insan yang paripurna, insan yang istilahnya kita mampu memadukan aspek ilahiyah ya, karena kita Tuhan ya, dan juga kita memadukan aspek budaya. Di satu sisi kita melihat aspek budaya, tapi di satu sisi juga kita melihat aspek spiritual. Terakhir ya, ini sebagai pandangan kami bahwa kelebihan dari buku ini pendekatannya Bapak Ibu ya. Pendekatan dan gaya khasnya yang dimiliki itu memfokuskan pada aspek aksara lontara, yang tidak banyak buku atau referensi yang mengutip ya sumber primer aksara lontara. Ya, kebanyakan mungkin hanya terjemahan. Ya, tetapi ini buku ini langsung menyajikan, langsung memberikan satu informasi secara primer, ada aksara lontara di dalamnya. Yang kedua, menggambarkan tokoh Aminuddin Saleh sebagai sosok maestro, itu sudah ada di dalamnya. Dan ini juga kalau konsep literasi ada 3 level literasi yang kami pahami. Level literasi yang pertama adalah hanya menemukan informasi. Level literasi yang kedua adalah menginterpretasi informasi. Ada juga dalam buku ini. Level ketiga literasi adalah bagaimana mengevaluasi dan merefleksi informasi. Tiga-tiganya level literasi pada konsep literasi internasional itu ada dalam buku ini. Maka luar biasa ketika kita membaca buku ini lebih dalam lagi. Ada visualisasi gambar, ini yang tidak semua Bapak Ibu, buku itu ada yang mohon maaf hanya full ya warna putih saja, tidak ada visualisasi gambar atau layout. Buku ini ada, kakak itu disorot atau dimasukkan sebagai layout dan visualisasi. Ini menambah hikmat, menambah kesakralan, menambah imajinasi bahwa Balak Barakah itu luar biasa ya. Dan yang terakhir, sekalipun ada kelebihan, tentu ada pula kelemahan yang kami soroti. Pemanaan huruf lontara sa tidak ada. Ya, mohon maaf, huruf lontara sa tidak ada dalam buku tersebut, Prof. Mungkin ke depan kalau misal ada diseminasi lagi atau penyebar luasan, mungkin diperhatikan lagi. Karena supaya lebih bagus lagi Bapak Ibu.
Selanjutnya mungkin mengenai kesalahan pengetikan masih ada tapi tidak ada masalah. Saya kira itu bukan substansi. Yang paling utama adalah pesan-pesannya tersampaikan, dan itulah yang kita harapkan. Sebagai suatu kesimpulan bahwa buku ini sangat menarik dan unik ya, karena mengungkap sang pelestari aksara lontara Bapak Profesor Dr. Aminuddin Saleh. Di dalamnya buku ini juga menggambarkan identitas budaya Makassar yang dikenal dengan falsafah apakah sulapa dan berbagai macam papasang kuriolo yang dapat dijadikan pandangan atau pegangan atau guidance dalam hidup kita dalam menghadapi masa depan. Saya kira demikian. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi ketiga pemuda telah memberikan kita sepatah kata pada pagi hari ini. Baik, tunggu para berikut Bapak Bahtiar Adnan Kusuma. Jadi saya mau sedikit kita beri pencerahan bagaimana pandangan Bapak Bahtiar Adnan Kusuma sebagai penulis nasional mengamati gerakan literasi yang ada di Kabupaten Takalar, atau buku ini, gerakan literasi dan buku ini yang ada di Kabupaten Takalar. Sekitar 5 menit saya kasih, 5-7 menit waktu dan tempat disilakan. Terima kasih Ananda. Saya mau turun ke bawah. Kurang enak rasanya kalau kita di atas bicara baru di bawah orang tua kita. Mohon maaf. Bisa dibuka sedikit PPT-nya tadi yang apakah sulapa. Nah, izinkan saya memberikan apresiasi yang amat sangat tinggi kepada Adinda Abdul Jalil Matewakan dan seluruh sahabat-sahabat pegiat literasi, sebab apa yang telah dilakukan oleh teman-teman kita di Kabupaten Takalar itu sangat memberi kontribusi energi positif sehingga Sulawesi Selatan tahun 2023 bisa menjadi provinsi pada urutan pertama tertinggi indeks pembangunan literasi masyarakatnya. Ini karena kontribusi teman-teman dari Kabupaten Takalar, Pak Jalil, Dinas Perpustakaan, Karsipan Kabupaten Takalar, penulis, seniman, budayaan, itu satu. Kemudian kedua, dengan buku orang tua kita, Prof. Aminuddin Saleh Karem Patoto ini juga memberi energi positif di tengah lesuhnya, di tengah kurangnya akses buku-buku bermutu kita di Indonesia. Saya selalu bicara harus pakai data. Dari 273,6 juta jiwa penduduk Indonesia, di Indonesia hanya mampu menerbitkan 28 juta eksemplar judul buku baru per tahun. Berarti dengan demikian, satu bukunya Prof. Aminuddin yang ditulis Adinda Abdul Jalil Matewakan, ini dibaca oleh 55 kepala manusia. Sementara standarisasi UNESCO telah menetapkan kita ini sedang berada pada posisi negara yang sedang berkembang under development country. Seharusnya satu penduduk Indonesia minimal membaca 3 judul buku baru. Artinya saat ini Indonesia sedang kekurangan 778.850 judul buku. Bagaimana caranya untuk memberikan problem solvingnya? Kita mendorong harus banyak seperti Adinda Abdul Jalil Matewakan yang menulis buku. Sebab semakin banyak buku-buku lahir berupload konten lokal, ini memperkuat pemerataan akses buku kita di Indonesia. Bayangkan saja Bapak-Bapak sekalian, jumlah perpustakaan dari 36 provinsi di Indonesia ini ada di kisaran 668 perpustakaan di 36 provinsi, Pak. Kalau ini saja menjadi sumber pemerataan buku-buku kita, maka Indonesia ke depan kita akan berdaulat buku Indonesia. Tentu kita berharap orang-orang Takalar harus lebih banyak muncul penulis-penulis baru. Nah, tentu ini geliatnya sudah kelihatan. Kabupaten Takalar ini adalah salah satu kabupaten terbaik dari selatan ya, dari Goa, Takalar, Jeneponto. Kabupaten Takalar adalah memiliki indeks pembangunan literasi terbaik tahun 2023-2022, mengalahkan Kabupaten Goa sudah 2 tahun berturut-turut adalah kabupaten dan 24 kabupaten kota yang memiliki indeks pembangunan literasi terendah.
3 Kabupaten Tenda IPLM-nya di Sulawesi Selatan 2023, 1 Kabupaten Goa, 2 Kabupaten Lu, dan ketiga adalah Kabupaten Wajo. Tantangan ini Pak Didik, orang Goa ini, ada Pak Rustin Tompo, senior saya di belakang. Ini Goa ini harus kita dorongkan dah. Dan memang sekali lagi menurut saya, hemat saya, kita butuh pemimpin yang betul-betul totality terhadap pengembangan penguatan ekosistem literasi. Sebab kebijakan literasi itu harus dari pimpinan, Pak. Saya sudah mempraktekkan kurang lebih 3 tahun mendampingi Bupati Kabupaten Maros. Maros ini sudah menjuluki dirinya sebagai kabupaten literasi pertama di Indonesia Timur, dan 2 tahun berturut-turut menerima penghargaan tertinggi di Sulawesi Selatan, Indonesia Timur. Satu-satunya dari timur itulah Kabupaten Maros. Kita sudah melahirkan perda literasi, sudah membentuk bunda baca dari level kabupaten, 14 kecamatan, 103 desa dan kelurahan. Saya berharap Adinda Jalil juga membentuk bunda literasi atau apapun namanya bunda baca di Takalar ini, dan tentu memang inisiatifnya harus dari teman-teman pegiat literasi. Sebab tanggung jawab pengembangan ekosistem literasi ini ada 3 pilar di dalamnya. Itu amanah Undang-Undang 43 tahun 2007 tentang perpustakaan. Pilar pertama, satuan keluarga. Ibu-ibu sasaran kita. Makanya di Sulawesi Selatan 2007 saya menggagas gerakan Ibu Suka Membaca Sulawesi Selatan. Setelah ibu-ibu, masuk kita ke satuan pendidikan. Di satuan pendidikan kita masih rendah sekali indeks literasi kita. Kita butuh guru-guru yang melek literasi. Kita butuh guru-guru yang bukan hanya mengejar sertifikasi yang habis waktunya main petak umpet di laptop, tapi juga harus memperhatikan literasi di sekolahnya. Saya diprotes, Pak. Saya pernah jadi ketua komite di 17 Ombak. Kok kita siswa disuruh baca 15 menit setiap mata pelajaran dimulai perpustakaan, tapi saya belum pernah mendengar adakah kira-kira gerakan guru membaca 15 menit sebelum mengajar di depan kelas. Nah, ini artinya adalah bahwa satu gugatan kebudayaan dari seorang siswa bahwa seharusnya kebudayaan membaca itu harus dulu guru menjadi prototipenya, kemudian kita ikut ini siswa. Ini terbalik, siswa disuruh membaca di perpustakaan, gurunya nggak pernah masuk di perpustakaan. Ini fakta loh, kalau saya keliling di beberapa sekolah di Sulawesi Selatan, selalu kabupaten kota maupun di seluruh Indonesia, ternyata memang keluarnya begitu. Nah, kakak sangat menggembirakan. Saya berharap Adinda Jalil dan kawan-kawan, saya sudah lama berinteraksi dengan Adinda Jalil. Ini kita berkelanjutan sustainable. Jadi jangan kita membuat kegiatan-kegiatan tidak berkelanjutan. Nah, salah satu di antaranya adalah ini kita memberi apresiasi, Prof. Sebab saya juga protes perpustakaan nasional. Kok perpustakaan nasional hanya menggelindingkan, menggerakkan ekosistem membaca, tetapi ekosistem menulis tidak digerakkan. Efeknya apa? Terjadi kurang buku, akses buku bermutu, karena kita hanya mendorong siswa membaca tapi tidak mendorong siswa dan guru untuk menulis buku. Padahal kata Pennebaker, seorang psikolog terbuka dari Amerika, membaca 2 keping mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Gerakan membaca, gerakan menulis. Jangan hanya menggerakkan menulis tapi tidak membaca apa kita mau tulis. Nah, terima kasih. Buku ini sangat amasin, dan saya usul barangkali kalau terjadi nanti edisi kedua, Dinda, usul dibuat dalam kerangka novel. Saya tadi terjebak ketika saya melihat Aminuddin Saleh sampai saya kira ini adalah biografi totality, tapi ternyata ini adalah pendekatan akademisi. Saya berharap, saya siap turun tangan, mensponsori, mendampingi kita bikin novel. Novelnya Durutta Profesor Aminuddin Saleh dalam bentuk novel, supaya nanti anak-anak SD, anak-anak PAUD, SMP, SMA, sama bisa membacanya dengan sangat renyah, runtut, dan tidak ada batas habisnya. Terima kasih. Ya, Ratman Kusuma. Ya, saya kiranya beralih ke Ibu Susanti selaku Ketua MGMK Bahasa Indonesia Kabupaten Takalar. Ibu Susanti, seperti apa pembelajaran bahasa Indonesia yang ada di Kabupaten Takalar? Ya, waktu dan tempat saya persilakan. Iya, baik, terima kasih Dinda moderator. Jadi terkait pembelajaran bahasa Indonesia di Kabupaten Takalar saat ini tentu saja dikaitkan dengan buku yang ditulis oleh penulis hebat kita pada hari ini, yaitu Abdul Jalil Matoakan, Muhammad Ikram Shah, dan Muhammad Asmin Rahman, bahwa pembelajaran bahasa Indonesia di Kabupaten Takalar saat ini itu adalah sebuah pembelajaran yang membiasakan peserta didik kita
kemudian melanglang buana dengan materi-materi terkait dengan literasi yang saat ini diagung-agungkan. Jadi saya lihat di sini buku yang berjudul Aminuddin Saleh Karaem Patoto Sampel Lestari Aksara Lontara. Jika dikaitkan dengan pembelajaran bahasa Indonesia ini sejalan dengan teks ulasan yang mungkin kalau kita akan membedah buku ini. Jadi bagaimana siswa-siswa yang kita ajari di bangku SMP itu kemudian dikenalkan dengan buku-buku untuk mulai memberikan penilaian terkait dari buku-buku itu sendiri, baik itu dari buku yang sifatnya narasi ataupun yang sifatnya akademisi seperti ini, artinya dia dalam bentuk fakta nyata terkait hal-hal yang saat ini sedang dibicarakan. Nah, untuk buku ini saya lihat gambarannya dari awal itu buku yang halamannya berjumlah 220 yang kemudian ditulis oleh penulis kita hari ini, itu memberikan motivasi kepada kita, gugahan kepada kita untuk kemudian kembali melihat apa-apa kekayaan budaya yang sudah kita miliki. Nah, kita sebagai guru di sini tentu saja sangat berkontribusi karena kita adalah garda terdepan, ya. Karena kita yang secara langsung berhadapan langsung dengan anak-anak kita yang hari ini kedepannya akan menjadi penerus kita. Nah, saat ini mungkin seiring berjalannya waktu kita akan berhenti, sementara mereka yang akan melanjutkan estafet dari pelestarian budaya kita. Jadi saya rasa di sini bagaimana kita sebagai guru membiasakan murid-murid kita untuk lebih kreatif, ya, kemudian lebih kritis terhadap suatu permasalahan yang dihadapi di sekolah. Jadi bagaimana mereka dibiasakan untuk membaca seperti tadi yang disampaikan oleh Kak Batiar, ya, bahwasanya ada pembiasaan 15 menit membaca sebelum kita kemudian masuk dalam materi pembelajaran. Dan ini sangat jarang betul bahwasanya guru diberikan juga program untuk membaca 15 menit sebelum mengajar. Nah, terkadang kita dihadapkan dengan kondisi guru datang ke sekolah kemudian terburu-buru memberikan materi tanpa sebelumnya dulu kita kemudian berliterasi, mengajak siswa-siswa kita bercerita ataupun mengajak siswa-siswa kita menyampaikan unek-uneknya terhadap apa yang dia temui. Jadi kemudian kaitannya dengan pelestarian budaya di sini, ya. Jadi bagaimana anak-anak jadi satu hal yang membuat anak-anak itu termotivasi untuk mempelajari sesuatu ketika hal itu dianggap keren, ya. Misalnya untuk bahasa Makassar, sebelumnya sudah banyak anak-anak kita yang tidak mau mempelajari bahasa Makassar. Mereka cenderung saat ini terfokus pada gamenya saja, gadgetnya saja, terfokus pada istilah bahwasanya dia tidak populer ketika menggunakan bahasa Makassar. Bahkan ada anak-anak yang ketika berbahasa Makassar mungkin di sekolah dia akan dibully oleh teman-temannya, dianggap kampungan, ya. Ini yang sering terlihat di sekolah-sekolah. Nah, ketika ada hal-hal yang keren ini, misalnya seperti kemarin, ya, yang dilakukan oleh Sabuli, lomba dalam bahasa Makassar, baik itu pidato maupun puisi secara berpasangan, kemudian Aru dan juga Pakio Bunting, ini kemudian membuat anak-anak baru termotivasi ketika ada hal besar seperti itu. Tetapi kalau dia sendiri yang serta-merta sadar bahwasanya
bahwasanya ini dibutuhkan itu tidak ada. Namun terkait dengan tadi yang dibahasakan oleh Pak Batiar ya, bahwasanya anak-anak kita paksakan untuk membaca, tetapi bahan bacaan ini yang tidak ada. Misalnya saat ini ketika sudah akan menghampiri festival Festival Tunas Bahasa Ibu yang setiap tahunnya digelar oleh Balai Bahasa, baru kedatangan guru-gurunya, pembinanya, di mana ada naskah dongeng bahasa Makassar, di mana ada naskah pidato bahasa Makassar, di mana ada naskah stand up comedy, di mana dongeng yang saat ini tidak ada sama sekali literatur tentang itu. Dan satu hal juga ini terus terang menjadi sentakan buat saya juga, tutuku tuni pakalak diriku Prof. Aminuddin Saleh, bahwa setiap kali mungkin saya membuat suatu naskah dalam event-event itu, cenderung naskah itu setelah digunakan diabaikan ya, jadi tidak dibukukan, sehingga nanti pada saat ingin dibutuhkan kembali baru lagi dicari mana naskah-naskah itu, padahal inilah pentingnya menulis seperti ini. Jadi buku yang ditulis oleh penulis ini betul-betul memberikan sentakan buat saya bahwasanya betul ketika tidak ada hal yang kita kemudian tinggalkan, maka itu akan hilang begitu saja. Sama halnya Prof, jadi beberapa tahun kemarin waktu di Festival Tunas Bahasa Ibu, saya sempat beberapa kali membuat naskah, dan ironinya saya sempat membuat sebuah naskah pidato bahasa Makassar yang kemudian saya videokan siswa itu menggunakan naskah bahasa pidato bahasa Makassar itu. Kemudian saya YouTube-kan. 2 tahun kemudian itu persis digunakan oleh Kota Makassar pada waktu itu ya. Membuat saya tersentak. Wah, ternyata begitu gampangnya ya karya kita diambil oleh orang, terus kita bukukan atau kita tidak betul-betul legalkan seperti itu. Jadi ini betul-betul buku yang sangat luar biasa semua, yang memotivasi kita untuk bagaimana sebuah karya-karya fenomenal ya, karya-karya yang kita buat itu kemudian kita bisa bukukan, ataupun yang lebih kreatifnya lagi yang dilakukan oleh Prof yang kemudian mendigitalisasinya dalam bentuk video-video dalam YouTube-nya Prof. Jadi tapi Prof saat membaca ini buku baru saya lihat ikuti Prof YouTube yang ternyata luar biasa banyak sekali di dalam petuah-petuah pesan-pesan yang anak-anak kita saat ini perlu untuk kita sampaikan. Satu hal yang sangat menarik buat saya papasan yang ada di bukunya Prof yang mengatakan tiai mangkasar punna bukuna loko. Itu yang sangat menarik buat saya, yang serasa ini fundamental buat kita ajarkan kepada anak-anak kita, bahwasanya mungkin anak-anak secara sepintas melihat itu apa itu ya, padahal ada begitu makna terdalam di dalam falsafah atau apa gitu, bahwasanya ternyata kita tidak diakui sebagai orang Makassar ketika kita tidak bertanggung jawab ya, ketika kita lari dari sebuah tanggung jawab. Jadi kemudian kemarin anak saya Prof sempat bertanya apa itu maksudnya memikir bukunya loko. Saya kemudian jadi tahu Prof kemarin itu di Festival Bulan Bahasa Tunas Bahasa Ibu tahun pertama, alhamdulillah anak saya sempat mendapat juara 2 lomba mendongeng. Waktu itu dia mengambil ceritanya Pulandok-landok napun kura-kura ya. Jadi itu yang dia coba mainkan, yang kemudian pada saat itu banyak istilah-istilah baru yang muncul, dan dengan begitu betul anak-anak akhirnya terbiasa dan dia tidak malu berbahasa Makassar. Jadi itu jadi sekadar informasi bahwasanya tulisan-tulisan dari penulis ini terkait bagaimana seorang Prof Aminuddin Saleh yang nanti pada baca buku ini juga Prof saya tahu bahwasanya di tengah ternyata seorang maestro yang luar biasa, ternyata ada seorang guru besar yang bisa kita tempati berguru, yang selama ini Prof kita mungkin kehilangan Allah
di mana kita mau bertanya, kasihan ketika berhubungan dengan budaya dan ini. Jadi saya rasa buku ini sangat memberikan motivasi kepada kita, dan tentunya hari ini semua yang hadir adalah para pembesar-pembesar, kepala sekolah dan guru-guru yang tentu saja akan mengimbaskan kepada siswa-siswanya terkait bagaimana kita menggunakan bahasa daerah itu sendiri. Terima kasih, mungkin itu sekedar unek-unek dan sekedar pembahasan saya terkait buku yang luar biasa. Jadi sebuah apresiasi luar biasa untuk penulis, ya, tim penulis yang hari ini juga itu sangat luar biasa. Saya cari tahu siapa itu Muhammad Ikram Jalil, ya, namanya kok ada Pak Jalilnya. Saya penasaran ya, namanya kan Pak Jalil ini. Nah, setelah membaca penulis, ternyata Masya Allah, anak yang lahir di tahun 2009 sudah memiliki rasa percaya diri untuk ikut menulis, mengikuti jejak dari ayahanda. Tapi Prof, saya mohon dukungan dan doanya untuk bisa juga seperti Pak Jalil selanjutnya untuk menulis juga dalam bahasa Makassar. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Susanti. Sini saya masuk ke Pak Didi Gunawan selaku dosen Fakultas Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Makassar. Jadi terkhusus Pak Dedi, bagaimana sebagai seorang akademisi dalam pandangan akademis, bagaimana Pak Dedi mengemukakan proses atau mengamati proses pembelajaran bahasa daerah yang menjadi bahasa ibu bagi kalangan masyarakat Makassar di sekolah, serta coba Bapak berikan tanggapan bagaimana Bapak mengamati fenomena yang terjadi hari ini mengenai aksara lontar yang dikreasikan dengan cara yang tidak sesuai dalam konteks misalnya desain semacam pamflet. Ya, sekian waktu dan tempat saya berikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Luar biasa ya pertanyaan dari Ananda Asmin Rahman tentang bagaimana proses bahasa daerah Makassar itu di era saat ini, termasuk ketika disajikan dalam bentuk desain, ya, dalam bentuk desain. Pertama mengenai proses pembelajaran bahasa Makassar, ya sudah bagus, sudah mumpuni. Hanya saja memang bagaimana proses pembelajaran itu menggiatkan kembali anak-anak kita, termasuk dalamnya untuk mencari tahu, ya, bagaimana proses pemahaman dia terhadap tokoh-tokohnya. Mohon maaf ya, begitu banyak anak-anak kita saat ini lebih mengenal tokoh-tokoh Barat, termasuk di kampus. Mohon maaf ya, termasuk di kampus. Sehingga kalau kami mengajar, ini sebagai best practice juga, ketika kami mengajar, kami biasa menugaskan pada tugas yang fokus tokoh-tokoh lokal. Misalnya bagaimana menulis kreatif, ya, kami memberi tugas itu mengenal tokoh-tokoh lokal yang ada tulisannya, ada naskah-naskahnya. Jadi bagaimana anak-anak kita, peserta didik atau mahasiswa itu mampu mengenal tidak hanya tokoh-tokoh Barat, tokoh-tokoh luar, tetapi bagaimana mencari tahu tokoh-tokohnya sendiri yang ada di minimal di kampungnya gitu, yang ada di Jeneponto, yang ada di Bulukumba, yang ada di Takalar. Maka luar biasa ketika kita secara kontekstualisasi Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad bin Saleh ini, ya, karena salah satu tokoh maestro bahkan pelestari aksara lontar ini kita sajikan di generasi muda. Karena memang tidak gampang ya mengenai literatur, ya, bahan referensi yang mumpuni, yang luar biasa. Bahkan ini dari proses wawancara atau dari proses tokoh itu, maestro itu, yang ya tidak semua orang mampu berinteraksi dengan beliau. Maka Bapak Abdul Jalil ini, ya, Ananda Ikramsa dan Ananda Asmin ini adalah suatu karya yang monumental saya kira, karena memang dari hasil kreasi, hasil pengamatan, ya, hasil bahkan saya anggap juga bagian dari hasil riset, ya, bagaimana prosesnya itu mampu memperoleh data, memperoleh informasi yang
mumpuni ya tentang aksara lontara itu. Mengenai visualisasi dalam bentuk desain, ini yang mungkin mohon maaf sebagai bahan kritik juga ya. Kalau kita menggunakan aksara lontara, apa istilahnya lontara memang maki ya. Artinya lontara ki. Kalau kita menggunakan bahasa Latin. Kalau kita menggunakan terjemahan. Karena terkadang ada aksara lontara yang kita lihat di desain atau di spanduk atau di mana lah gitu ya. Itu ya dilatinkan tapi modelnya seperti aksara lontara. Nah, ini yang menjadi perhatian kita. Artinya kalau aksaranya, lontaranya ya konsisten ya. Gunakan aksaranya ya. Jangan menggunakan yang Latin itu di model-modeli seperti aksara lontara. Mohon maaf, ini merusak bahasa. Merusak aksara ya. Ini sebagai pengamatan kami ketika ada mungkin ketidaktahuan atau mungkin dianggap suatu kreasi, tapi mohon maaf kreasi yang tidak sesuai dengan landasan kita, mohon maaf ini ya, itu akan menghilangkan identitas itu sendiri. Bahkan harusnya kita perkenalkan aksara lontara seperti Bapak Profesor Dr. Aminuddin Saleh ini dan Bapak Abdul Jalil. Itu mohon maaf ya, ketika terjadi ketidakseimbangan, tidak selaras gitu ya. Bagaimana aksara lontara yang dipadu-padankan dengan bahasa Latin itu yang berbahaya menurut saya. Ya, jadi identitas kita harus konsisten. Kita gunakan aksara lontara lebih utama dulu. Kalau mau menggunakan bahasa Latin, gunakan pada urutan kedua. Dan terjemahan masuk di area ketiga, urutan ketiga. Itu sebenarnya lazimnya Bapak Ibu. Ya, ketika kita menggunakan aksara lontara pertama, lalu kedua Latinnya gimana, ya, bagaimana cara menyebutkannya dan terjemahannya. Jadi itu yang saya anggap perlu menjadi perhatian kita semua, masyarakat, pemangku kebijakan, akademisi, termasuk media. Bagaimana kita kerjasama. Kalau konsep kerjasama kita itu kita gunakan pentahelix, ya. Jadi istilahnya ABCGM. Kalau saya istilahkan lagi 5 unsur kolaborasi yang perlu kita perhatikan. Pentahelix ABCGM. Akademisi, businessman, community, ya, government and media. 5 komponen, 5 elemen dalam proses kolaborasi harus kerjasama, ya, dalam bagaimana menggiatkan kembali, menggaungkan, membunyikan aksara lontara dalam berbagai medium, dalam berbagai berbagai media ya. Ketika kita gunakan aksara itu agar supaya aksara itu kita kenal lebih luas, bukan hanya orang Makassar yang tahu aksaranya, tetapi juga kita perlu sampaikan bahwa selain dari aksara Jawa, ya, aksara Kawi atau aksara Jawi itu ada juga aksara Makassar, ya. Jangan sampai itu kehilangan identitas kita dari proses itu tadi. Saya kira demikian. Ya. Baik, terima kasih Pak Dedi. Jadi selanjutnya saya kembalikan ke Pak Bahtiar Kusuma untuk closing statement karena mengingat pukul sudah menunjukkan 11.46 waktu Indonesia Tengah. Ya, sebagai closing statement, bagaimana pandangan Pak Bahtiar Kusuma tentang launching dan debat buku pada hari ini? Ya, terima kasih. Saya ingin memberikan kata penutup dari apa yang telah kami sampaikan tadi dari awal. Sebenarnya tadi ada 4 poin jantungnya ini buku saya temukan. Dan ini bisa menjadi pembelajaran konten lokal di setiap satuan pendidikan SD, SMP, SMA. Startnya kita dari Kabupaten Takala, kemudian nanti merambah di 24 kabupaten kota di Sulawesi Selatan. Ini menarik sekali, tapi tidak apa-apalah. Nanti kita bisa diskusi ringan nanti ya, Dinda Jalil. Dan kita nanti buat rekomendasi supaya hari ini apa yang kita bicarakan bisa memberikan titipan kepada pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, sampai ke pusat, supaya ada output yang kita lahirkan pada hari ini. Bukan sekedar kita membahas tentang karya buku daripada Profesor Dr. Aminuddin Saleh Karim Patoto, SHMH, yang ditulis oleh Adinda Abdul Jalil Matewakan, tetapi ini harus melahirkan sebuah legacy yang lebih mengabadi lagi. Nah, tidak ada sesuatu yang abadi kecuali hanya ditulis dalam sebuah buku. Karena itu, menulislah sebelum engkau dituliskan di dinding kuburmu.
bacalah sebelum engkau dibacakan di nisan kubur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya closing statement dari Ibu Susanto pada kesempatan hari ini. Waktu yang tepat disilakan. Ya baik, terima kasih Dinda Moderator. Jadi sebagai closing statement dari hari ini, artinya bagaimana buku yang dituliskan oleh penulis kita hari ini itu menjadi buku motivasi buat kita untuk mulai hari ini kita membuka gerbang untuk kita bersama-sama berkolaborasi dalam melestarikan kekayaan budaya yang ada di daerah kita masing-masing, khususnya dalam hal aksara Lontara Makassar yang ternyata begitu banyak falsafah kehidupan di dalam kita sebagai seorang Makassar. Ada banyak papasan yang ketika papasan ini kemudian kita sampaikan kepada generasi kita, maka insya Allah ternyata kita akan menjadi insan kamil seperti yang ada di buku ini. Dikatakan bahwasanya kita akan menjadi manusia sempurna ketika papasan ini kita lakukan. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Susanto. Terakhir di closing statement Pak Didi Gunawan pada kesempatan kita pada kali ini, waktu dan tempat disilakan. Ya, terima kasih. Ya, sebagai closing statement saya bahwa buku adalah peradaban yang perlu kita giatkan, maksimalkan, efektifkan di setiap aktivitas kehidupan kita. Tetapi dari semua itu yang menjadi perhatian kita adalah implementasinya, ya. Implementasi ini, nilai-nilai apakah sulapa dan seterusnya itu apakah telah ada dalam diri kita semua, dan ini yang menjadi contoh ke depan, ya, kepada orang lain, orang-orang di sekitar kita. Bapak Abdul Jalil, Ananda Muhammad Ikramsyah dan Ananda Asmin Rahman telah memulai itu, memberikan kita semangat, motivasi, ya, karena inspirasi dari Profesor Dr. Haji Abidun Saleh Karim Patoto, yang tentu inilah yang kita harapkan semua, bahwa dari Galesong, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan menuju Indonesia yang emas 2045. Jangan 2045 itu cemas, tetapi Indonesia emas itu lahir dari inspirasi Profesor Dr. Aminuddin Saleh. Demikian, terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para pembedah. Jadi saya dapat menyimpulkan bahwa Kabupaten Takalar hari ini mengirimkan pesan dari kawasan timur Indonesia kepada dunia bahwa hari ini kita terus berada pada poros peradaban literasi, karena saya mengutip kata dari seorang tokoh dunia, mantan Presiden Afrika Selatan, Bapak Nelson Mandela, yang mengatakan education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Senjata yang paling ampuh yang bisa Anda gunakan untuk mengubah dunia adalah pendidikan. Maka lewat pendidikan itulah hari ini kita bersama-sama memulai jalan proses peradaban literasi, menyelaraskan antara menulis dan membaca agar kita menjadi generasi yang maju di masa yang akan datang. Baik, jadi saya kira itu yang dapat saya simpulkan. Terakhir saya dapat menyimpulkan bahwa kata Ayahanda Prof mengatakan bahwa kebenaran itu kontui bulan malam. Jadi ketika diinjak ujungnya, maka akan kita terpental. Ketika diinjak tengahnya, maka justru kita akan terpelanting. Karena Makassar tak ditakut. Jadi bahwa kebenaran itu akan terus muncul pada permukaan yang bersinar. Jadi saya akan buka sesi pertanyaan sebanyak 3 penanya pada Bapak dan Ibu yang bertanya. Sebenarnya saya ini sudah mengangkat tangan. Ini ketua Bagian Bahasa Daerah Kabupaten Takalar. Saya menulis puisi Bapak Nurdi Siga, karena lebih awal, lebih dekat, mau saya beri waktu dan kesempatan kepada
Bapak berdiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita memuji mereka Allah Subhanahu wa taala lantaran tajana sari buku magasi saya ganti buku masalewangan nah kini mau batu ditampak malam berikan nah teratun kita kalupa pabat salawat magir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to malam beriku tahu-tahu aku Profesor Aminuddin Saleh Karaim Patoto yang kami hormati adindaku Abdul Jalil mewakili teman-teman guru bahasa daerah Makassar menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya atas kegiatan ini. Ya. Kemudian kepada tim pemateri pembeda buku. Saya sapa dulu yang adindaku dari Ketua MGP Bahasa Indonesia. Luar biasa. Kemudian Pak dosen, terima kasih luar biasa. Dan yang paling tengah-tengah ini, selamat ketemu bro. Beliau ini cukup saya kenal, ya. Sampai pacar pertamanya saya kenal. Pernah sama-sama 1 tahun di bawah naungan Profesor Anar Arifin di Yayan Alauddin. Ya. Mudah-mudahan beliau kenal saya. Ya, ini suatu gagasan yang bagus sekali. Ya, cuma saya lebih cenderung ke bahasa daerah Makassar. Ya, jujur saya sampaikan bahwa bahasa daerah Makassar, utamanya di bidang pendidikan bahasa Indonesia, bahasa daerah ya, itu menurut saya miris. Tanda kutip ya. Dalam artian jujur saja bahwa di pembelajaran bahasa daerah Makassar malah ada kepala sekolah yang menghapus bahasa daerah Makassar, menggantikan dengan muatan lokal yang lain. Ini sangat kurang mendukung pelestarian bahasa dan sastra daerah Makassar. Yang pertama. Kemudian kenyataan di lapangan, ternyata anak-anak kita kurang sekali yang paham, yang mengerti tentang lontar bahasa Makassar. Ya. Saya ambil penelitian di salah satu SMP, dan itu di lingkup masyarakat yang sehari-harinya pakai bahasa Makassar. Itu anak-anaknya tidak paham, apa tidak mengerti mengenai bahasa daerah Makassar, apalagi lontarannya. Berarti ada kerusakan di bidang pendidikan dasar. Dalam artian bahwa seharusnya ini di SMP tidak lagi diajarkan lontar. Ya, seharusnya di tingkat dasar ini sudah dihafal betul. Sehingga ketika masuk pendidikan menengah atau pertama, itu sudah hal-hal yang biasa ketika anak-anak disuruh menulis tulisan lontar. Ini malah dia bingung. Ya. Paling di antara satu kelas itu yang bisa cuma 1 orang. Sehingga ya saya selaku yang mengajar di situ, saya taktisi gimana caranya, saya suruh tulis lontar di buku dia nih supaya dia ingat terus, ya. Karena kalau tidak begitu susah terselamatkan. Ini hal yang lain. Ini curhat, kebetulan Pak Kabid Pikdas hadir, ya mudah-mudahan ini menjadi perhatian bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Takalar. Karena beginilah kenyataan pendidikan utamanya mengenai bahasa daerah Makassar ini perlu disupport 100%, ya mudah-mudahan dengan arahan dari Pak Kadis Pendidikan saya kira bahasa daerah akan terselamatkan di bumi Kabupaten Takalar. Selanjutnya bukunya ya saya kira luar biasa. Luar biasa ini saya baca-baca sepintas, luar biasa. Cuma ada sedikit sekali. Idealnya harus ada editor. Ya. Kenapa? Karena ada catat tulisan Latin bahasa daerah Makassar masih ya belum sesuai dengan EYD ya tulisan Latinnya ya. Tapi itu cuma sebagian.
Cuma sebagian benar, sebagian. Berarti ini tinggal editor, karena biasanya kalau penulis menjadi editor itu agak susah ditemukan karena dianggap selesai. Tapi kalau ada editor khusus, dia akan teliti dengan baik sehingga kesalahan-kesalahan kecil bisa dia perbaiki. Tapi ini buku luar biasa dan ini menjadi referensi bagi saya, dan inilah yang membuat saya kesini walaupun sibuk karena ada bukunya. Ini buku ini luar biasa dan akan menjadi referensi saya ke depannya dan untuk kita semua. Ya. Selanjutnya, hal-hal seperti ini beliau ayahanda telah meluangkan waktunya, usianya pada kita. Bukunya ini luar biasa. Kita selaku pemimpin, ini sudah jelas di situ, ya. Sudah jelas di situ apa yang dikatakan orang berani, ya. Apa dia katakan orang jujur. Selama ini kan kita tidak tahu berani itu berarti melawan, padahal ternyata bukan yang dimaksud seperti itu. Saya baru tahu ternyata setelah baca buku ini, dan ini suatu pengetahuan yang luar biasa dan perlu kita tanamkan sebagai pendidik atau sebagai pemimpin. Untuk sementara itu saya bisa sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pengawas ada. Saya ke depan dulu. Dari kesempatan yang kedua saya ingat sekali mengangkat tangan. Ya, Bapak di sebelah sini, mohon maaf tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja Pak. Bahwa dalam kegiatan ini kita diundang untuk beda buku. Jadi saya hanya akan melihat tentang buku yang telah diterbitkan dan sangat luar biasa oleh Pak Jalil dan kawan-kawan. Setelah membaca buku ini, walaupun belum tuntas saya baca, di bab 1 tentang profil Pak Amiruddin Saleh Karayan Patoto ini, pada bagian A, yaitu lahir di Galesong, Kabupaten Takalar. Setelah saya baca dari awal sampai akhir pada bagian A ini, yang saya lihat di situ adalah tentang sejarah, perjuangan, letak geografis, dan juga pemerintahan. Saya tidak melihat adanya keterkaitan antara kelahiran beliau dengan isinya yang di Galesong. Iya, itu yang saya cari-cari, tapi saya tidak menemukan. Di kampung mana misalnya, lahir dari siapa, bagaimana masa kecilnya, minimal ada sedikit-sedikit yang menyangkut sehingga gambar antara kelahiran beliau dengan Galesong Kabupaten Takalar. Saya kira cuma itu. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena saya pernah sekali lebih awal. Maaf, ada. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Prof dan pemateri, penulis, saya Amiruddin Larigau, SPD MPD. Hari ini hadir bersama dengan teman-teman rombongan PGRI. Itu dari awal memang saya mempersiapkan diri untuk bertemu langsung dengan Prof, dengan pemateri dan penulis. 2 Juli 1948 lahir seorang tokoh di Indonesia, Takalar, terkhusus di Galesong. Saya sebagai orang Galesong sangat berbangga. Kenapa? Karena kalau menyebut Galesong, aspek kesejarahannya itu luar biasa. Kehadiran dari profesor ini itu menjawab semua itu. Beliau ketika membaca pemikiran beliau tentang konsep leluhur kita ini, apakah sulapa, itu sangat luar biasa.
mengikuti juga perjuangan beliau tentang kesejarahan dari Galesong ini, itu sangat berbangga. Sehingga saya sebagai orang sejarah juga, Prof, saya S1, S2 saya di pendidikan sejarah, itu ketika teman-teman bertanya tentang Galesong, itu saya tidak perlu lagi repot-repot. Saya bilang, saya sendiri yang akan antar kalian ke Bala Baraka, ya kan? Tapi langsung di Bala Baraka, jangan Bala yang lain. Karena beliau ini, hari ini kita beda pelestari literasi, sebenarnya lebih luas lagi, sangat luas. Beliau pelestari sejarah, pelestari kebudayaan, kearifan lokal, dan seterusnya. Sehingga saya mengatakan bahwa beliau ini perlu didoakan panjang umur, sehat, perlu dijaga bersama-sama. Pemikiran beliau ini perlu dijaga, diikat dalam satu konsep kebijakan yang kuat. Hari ini hadir Dinas Pendidikan saudara saya Kabid Dikdas. Bagaimana caranya ini, pemikiran beliau ini diikat, kemudian disebarkan ke sekolah-sekolah. Minimal esok lusa kalau saya keliling, bisa melihat di Polong Bangkeng Utara ada di Sempenam, ada di situ simbol apakah Sulapa. Itu saya kira harapan saya, mudah-mudahan insya Allah berikutnya kita akan bertemu lagi, membeda yang lebih luas lagi. Dan tentunya bukan berarti hari ini tidak luas Pak Jalil. Pak Jalil ini luar biasa sebagai seorang penulis, pemateri luar biasa hari ini. Sehingga itu saya apresiasi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu terakhir. Satu pesan dari PGRI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan kami cintai Ayahanda Prof. Aminuddin Saleh Karaim Patoto. Kemudian ini adalah hari yang takdir saya untuk bertemu dengan beliau. Karena saya merasa bahwa Pak Prof ini adalah bukan asli Takalar. Ternyata baru saya lihat biografinya, beliau dari SD itu di Galesong, ya. Jadi memang cocok dengan apa yang diungkapkan dengan Bapak penanya yang ketiga. Memang harus di buku ini usulnya biografi beliau supaya kita lebih kenal. Saya saja orang Takalar merasa bahwa Prof adalah orang Bugis atau orang Mandar. Tapi alhamdulillah ternyata ada maestro yang luar biasa, sehat-sehat gitu Prof, dan memang betul kita harus jaga aset ini supaya sehat selalu. Kemudian kami dari rombongan PGRI, perkenalkan kami, saya Hijriah Tayyib Pak, penggiat PAUD. Saya baru melihat ternyata penulisnya ini adalah salah satu teman kami, pengurus PGRI, Bapak Abdul Jalil Matawakal. Beliau mengundang kami di grup WA ada khusus untuk PGRI. Saya kira bukan hasil karya beliau bersama anaknya. Saya baru lihat di sini ternyata luar biasa. Kita post dulu untuk rekan kita. Dan memang juga perlu diberi doa, disehatkan untuk memberikan karya-karya sesudah dari ini. Tapi satu opening bagi saya, untuk kita semua mungkin cocok untuk buku ini, jangan baca sampai koma, tapi baca sampai titik. Itu mungkin profil yang saya bisa. Supaya ini kalau saya Pak baru baca belum seperti ya, baca sampai koma saja, belum sampai titik. Mungkin sampai di rumah saya akan duduk. Ternyata saya lihat dari buku ini, saya teringat dengan ayahanda saya, Pak Tayyib. Itu menulis buku-bukunya, menulis ceramah-ceramahnya itu mirip tulisannya Bapak ini, Pak Prof. Ada bahasa Indonesianya, karena kebetulan ayahanda saya juga dari guru bahasa Indonesia. Kemudian ada lentaranya, dan saya sebagai generasinya harus membuka kitab-kitabnya semua, bahwa ternyata ayahanda saya adalah penggiat
Lontara Makassar, tapi tidak terpublikasikan dengan mereka ayahanda sudah wafat, dan kami di luar sini ini kebetulan buku-bukunya itu dia pakai buku tulis biasa dan tersimpan baik di kakak kami yang dosen biologinya UNM. Itu yang selanjutnya, dan kami dari PAUD ini sudah memang aksara lontara mungkin susah untuk kami perkenalkan, tapi paling tidak dengan kecintaan kami sebagai orang Takalar terutama, kami mengenalkan siswa kami membaca. Di kami ada namanya morning book, seperti ibu dari ketua MGMT Bahasa Indonesia memberikan dulu bacaan, paling tidak melihat-lihat untuk mencintai buku dengan beda dengan tingkat SD, itu hanya memegang, melihat, dan memaknai apa yang ada di buku seri atau di buku bergambar. Kami ada satu lagu, entah itu benar atau tidak, lagunya seperti ini. Ikate pasikola ya linta linta ki ambang, na linta todo kasungke nawa nawanta, ade dendele ade dendele sayang. Seperti itu Pak, yang kami ajarkan untuk anak-anak bisa mengenal seperti apa bahasanya, yaitu bahasa Makassar. Kemudian saya terakhir saya pernah baca dengan satu penulis atau mungkin suatu komentar dari ayahanda kita Pak Makmur Sada, apakah sama dengan apa sulapa dengan sulapa apa? Itu yang saya baca di suatu penulisannya di Google. Saya sempat lihat sulapa apa, tapi ini Prof tadi sudah diutarakan dengan ketiga pemateri itu apa sulapa. Itu yang perlu dijelaskan. Terima kasih Pak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Itulah tadi beberapa penyampaian maupun pertanyaan dari keempat penanya. Sekiranya saya akan memberi waktu kepada Bapak Bahagia Harapan Kusuma untuk bagaimana bisa menanggapi pertanyaan dari Ketua MGMT Bahasa Daerah Kabupaten Takalar. Waktu dan tempat disilakan tentang bagaimana sebenarnya bahasa daerah ini sudah dialihkan kepada muatan lokal. Bagaimana solusi dan objektivitas ke depan untuk hal itu Pak? Iya, jadi saya mau menjawab dari pertanyaan nomor 2 dengan nomor 3. Itu bidang saya. Di sini ada ahli bahasa lontara. Sebelah kanan saya, kiri saya juga ada. Bisa dibuka sedikit deh PPT-nya yang apakah sulapa. Jadi memang buku ini Bapak Ibu sekalian, ini buku bukan genre totality biografi. Ini buku adalah buku yang coba membentangkan, mengisahkan bagaimana peran kiprah pergulatan Prof. Aminuddin memperjuangkan aksara lontara ini supaya tidak terkikis dengan perkembangan zaman digital. Itu satu ya. Jadi tentu kalau kita mencari di mana narasinya, Prof. di awal depan ada kurikulum vitae, lahir di Galesong tanggal sekian, tetapi di belakang tidak dijelaskan secara runtuh dan secara renyah, karena ini adalah bukan buku biografi totality. Oleh karena itu tadi saya mengusulkan, saya bersedia nanti bersama dengan Dinda kita bikin novel. Ini saya tidak mau bikin buku yang biografi yang menggunakan bahasa-bahasa terlalu formal, karena jujur sebagai praktisi perbukuan kita membuat buku itu harus berdasarkan dengan keinginan kebutuhan masyarakat. Makanya buku itu adalah industri. Sebagai buku industri tentu harus ikut dengan pasar. Menurut saya, 30 tahun berkiprah di dunia perbukuan tentu mengkaji itu, dan salah satu di antaranya ternyata buku-buku semi biografi maupun biografi totality suka digandrungi oleh pembaca. Itu adalah buku yang menggunakan, membawa pembacanya berhalusinasi dan tidak ada habisnya. Itu adalah menggunakan pendekatan buku biografi genre novel. Jadi nanti saya usulkan nanti kita tulis ya Dinda, sama-sama dengan Dinda kami berkolaborasi. Sebab sekali lagi ini era 2 kolaborasi. Nah,
Saya mau kasih contoh, ada beberapa buku yang saya tulis. Di antaranya itu adalah ini 70 tahun Baramuli. Ini diterbitkan tahun 2000 dan diluncurkan di 6 provinsi, salah satunya di Makassar. Kemudian buku biografi Letjen TNI Purnawirawan Haji Andi Muhammad Galib. Ini jadi memang genrenya adalah geografi, dan kita bercerita memang dari pra sebelum lahir, kemudian lahir dan pasca lahir apa yang dilakukan. Kita berharap nanti kita tulis ini menarik, dan ini nanti pembacanya adalah bagi anak-anak TK, SD, SMA, mahasiswa dan umum. Ya, jadi sekali lagi buku yang ditulis oleh Adinda Abdul Jalil adalah buku yang sangat luar biasa, karena itu sudah memberikan prolog kepada kita untuk lebih memahami secara perlahan siapa sesungguhnya Profesor Dr. Aminuddin Saleh, SH, MH, Karen Patoto. Jadi hari ini kita sudah dapat penemuannya, dan ini nanti bukunya, buku pertama akan melahirkan lagi beberapa anak pinak buku-buku lain dalam perspektif lain. Mungkin nanti ada buku khusus lagi tentang bagaimana pemikiran-pemikiran Prof di bidang kebudayaan. Itu satu genre khusus. Bagaimana pemikiran-pemikiran Prof di bidang hukum adab tersendiri, dan bagaimana pemikiran-pemikiran Prof dalam pengembangan seni budaya lokal wisdom itu tersendiri. Jadi bukunya Pak Jalil ini memberikan pemantik kepada kita, bisa melahirkan sampai 10 judul buku baru dengan satu topik sentral, Profesor Dr. Haji Aminuddin Saleh, SH, MH, Karen Patoto. Satu. Kemudian kedua, apakah sulapa? Saya setuju. Tadi ada Dinda dari PGRI. Bisa sedikit? Ya ini nih. Ini kunci keberhasilan menurut Prof di buku ini. Tidak ada orang bisa yang sukses dengan baik kalau tidak dimulai dari sebuah cara D. Cara D itu apa? Tentu memiliki pengetahuan, kecerdasan. Kunci untuk menjadi orang yang cerdas itu adalah, sekali lagi saya katakan, literasi basisnya. Guru-guru siapapun tidak bisa menjadi orang yang cerdas kalau tidak berbasis literasi. Oleh karena itu selalu saya katakan, literasi bagi pendidik atau bukan pendidik adalah sudah menjadi kebutuhan fundamental, kebutuhan pokok, kebutuhan primer. Nah, apa teorinya Pak Baktiar? Sehingga Pak Baktiar mengatakan literasi adalah kebutuhan pokok. Satu, Abraham Maslow dalam hierarki tingkat kebutuhan telah menempatkan membaca berada pada kebutuhan aktualisasi diri. Kemudian dalam perspektif kebudayaan kita kenal ada disebut dengan teori culture kebudayaan, struktur kebudayaan. Jadi ternyata literasi itu adalah beranak pinak melahirkan kebudayaan, pembiasaan, dan akhirnya benarlah apa kata James Clear dalam bukunya Atomic Habits, literasi itu harus dimulai dari sebuah pembiasaan. Saya ajarkan saat ini adalah bagaimana memberikan nutrisi literasi itu kepada calon pasangan usia subur. Sasaran kita adalah mereka menikah. Sebelum menikah kita sudah harus memang kasih pengetahuan tentang literasi. Setelah menikah kita kasih lagi, dan pasca menikah dalam rangka menghadapi apa yang dikatakan Adinda Dedi Gunawan, generasi emas 2045. Poin tesnya adalah generasi membaca, melek literasi, dan generasi melek literasi digital, generasi melek menulis. Itu. Jadi cara D ini harus kita memiliki wawasan yang luas, dan itu telah dibuktikan oleh Prof. Aminuddin. Coba tadi kita lihat diperkenalkan satu persatu anaknya. Sudah 2 doktor anaknya, Prof. Tidak gampang, artinya adalah bahwa Prof dalam konsepsi dakwah bukan sekedar mampu mengajak orang untuk melakukan kebenaran, tetapi dia memulai dari diri sendiri. Karena konsep dakwah adalah konsep beralas ibda binafsi, memulai dari diri sendiri kemudian mengajak orang lain. Itulah yang diterapkan oleh Prof, dan ini harus menjadi cermin teladan bagi orang-orang Takala maupun orang-orang Indonesia. Wawasannya Pak. Kemudian kedua adalah alam busuk. Dia cerdas kalau tidak jujur. Nah, saya coba kaitkan dengan buku yang ditulis oleh The Speed of Trust, Stephen M. Covey untuk melahirkan sebuah kejujuran. Ada 4 poin terbesar. Ini relevan dengan pembiasaan, dengan pembelajaran Prof. Aminuddin dalam buku yang ditulis oleh Adinda Abdul Jalil Matewak. Apa itu? Kata Stephen M. Covey dalam bukunya, kejujuran itu sama dengan halnya ketika kita datang ke bank BNI menyimpan uang.
Ketika kita melakukan kesalahan, maka sama halnya deposito uang yang kita simpan di bank itu akan terkikis secara step by step. Itu adalah kejujuran. Bagaimana sebenarnya kejujuran itu supaya bisa menjadi satu kekuatan besar? Kata Stephen R. Covey dalam bukunya The Spirit of Trust, satu, harus ada niat yang kuat. Seluruh perilaku contoh-contoh yang diberikan Prof. Aminuddin dalam buku itu adalah selalu dimulai dengan niat yang tulus, niat untuk kebaikan, niat untuk pengembangan dakwah. Itu yang namanya dengan integritas. Apa untuk integritas? Satunya kata dan perbuatan. Tahun 2002 saya menulis perjalanan hidup salah seorang tokoh pejuang Sulawesi Selatan namanya Usman Balo. Usman Balo, Bapak Ibu sekalian, yang saya wawancarai narasumbernya, 115 istrinya. Saya ketemu beliau di rumahnya di Senen Rappan. Salah satu pertanyaan saya kepada Usman Balo, bukunya itu saya tulis dengan judul Legenda dari Timur. Usman Balo, Legenda dari Timur. Puan, benarkah Puan? Tebal, kata orang kata sosial, Puan tebal. Tidak benar itu nak. Terus yang benar hanya Allah. Jadi karena memang lebar dadanya. Dan setiap baju tidak perlu yang kancing bajunya, kita buka bajunya. Jadi apa kuncinya, Puan? Sehingga Puan bisa dikatakan berani. Kau tahu benar. Tiba-tiba ada wartawan senior di depan saya, datang namanya Usman Harun Tasik Jibe, pimpinan redaksi harian Fajar Pertama, almarhum. Datang. Kau mau tahu orang jujur itu siapa? Orang berani itu adalah apa yang Ada dalam dirinya. Saya pakai mas ini, ku kasih keluar. Itulah berani mengeluarkan apa yang ada dalam dirinya untuk diberikan kepada orang lain. Itu filosofi Usman Balo. Ini ada dalam buku tak, Dinda. Luar biasa ini. Lambusu, jujur. Jadi tidak ada orang bisa berani kalau dia tidak jujur. Pak omong kosong itu. Itu kata Usman Balo tadi perkuat dengan ini. Dengan buku The Spirit of Trust, Stephen R. Covey. Kemudian berani, kemudian selanjutnya keempat adalah kalumanyang. Wawasan yang luas. Buku ini banyak pelajaran. Saya coba tadi malam menganalisa, membandingkan. Ibu-ibu guru di sini, ada guru pernah membaca buku Daniel Goleman, bagaimana kecerdasan emosional, pernah membaca buku Mindset, karya Harold D. Sweet, pernah membaca buku tadi buku tentang The Spirit of Trust tadi yang saya katakan itu R. Covey. 4 pointers ini, Pak Kadis, mohon izin, ini bisa menjadi pembelajaran Pak, konten lokal bagi masyarakat Takala. Kita mulai di sini dan kita hijrah ke Makassar, ke Sulawesi Selatan. Bagaimana caranya? Seharusnya Bupati mendorong Dinas Pendidikan Kabupaten Takala untuk menerbitkan perbuk supaya buku ini menjadi bacaan wajib bagi sekolah satuan pendidikan SD, SMP. Jadi Adinda Jalil sudah memulai. Sekarang intervensi negara di mana? Kita gugat. Ada Pak Kadis bikin kesurat edaran himbau kepada seluruh satuan pendidikan SD SMP supaya buku ini minimal setiap satu SD membeli minimal 15 eksemplar. Ada dana bos. Dana bos itu amanah Undang-Undang 43 tahun 2007 di pasal 26 menyebutkan secara totality seluruh dana BOS yang masuk di satuan pendidikan 5% dana bos itu bisa digunakan untuk pengembangan perpustakaan sekolah. Gunakan ke itu, jangan sembarang tidak digunakan. Ini buku menjadi buku konten lokal dan bukan hanya di sini Pak. Saya berharap ini saya akan memberi rekomendasi kepada Dinas Pendidikan Provinsi. Ini wajib punya membaca buku. Jadi kalau 5 eksemplar kali 500 sekolah dek. Kan lumayan. Nah, tentu nanti karena buku itu adalah industri, pengelolanya nanti Adinda. Ini sekarang bukunya tidak bisa dijual. Kenapa? Karena sudah dibiayai oleh APBD atau PBN. Karena ada logo-logo. Nah, edisi keduanya jangan lagi ada logo-logo pemerintah supaya itu bisa bersifat komersial. Itu barangkali beberapa titipan dan tentu harus ada intervensi dari negara, pemerintah kabupaten kota. Bagus sekali ini PJ kita ya, Dinda, karena mantan Kadis Pendidikan Pak Setiawan. Ini harus diberi apresiasi. Jadi bukan hanya sekarang ini Adinda Jalil sudah memberikan kartu merah kepada kita, mengumpulkan kita semua ini, membedah dan luar biasa kita
guru besar kita, guru kita, orang tua kita hadir bersama ibu dan anak-anak. Ini luar biasa, menyempatkan hadir bersama-sama dengan kita. Ini satu penghormatan luar biasa, dan mari kita betul-betul memampatkan forum ini menjadi forum yang berkelanjutan. Sekali lagi, ini harus dibaca bagi satuan pendidikan SD, SMP, SMA. Untuk provinsi saya siap menjadi fasilitas utama. Dan ingat sekali lagi, kata kunci, literasi itu harus dimulai dari sebuah diksi dan harus diakhiri dengan sebuah aksi. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Bahtiar Sumat. Saya kira pertanyaan terakhir tersisa dari Ketua MGMP Bahasa Daerah Makassar yang tentu akan oke, Ibu Susanti akan menjawab untuk hal tersebut. Silakan, waktu dan tempat Ibu sekitar 3 menit karena waktu makan siang sudah ready, barangkali mengasih menjadi cipu. Ya, baik, silakan. Iya, baik, terima kasih Dinda moderator. Jadi langsung saja terkait tadi usulan dari Pak Ketua MGMP Bahasa Daerah untuk bagaimana buku ini ada editor, artinya selain dari penulis itu sendiri, karena sekiranya kita sebagai penulis tentunya biasanya kita tidak bisa melihat kesalahan kita. Jadi ketika ada orang lain barulah mungkin itu bisa dilihat. Nah, betul sekali ya. Jadi salah mengedit itu bisa salah makna, seperti di sini yang di bab 1 yang mungkin sama Pak yang saya temukan, yang di sini ada kalimat masyarakat Indonesia patut bersyukur karena merupakan salah bangsa. Ya, jadi ada di sini salah bangsa yang memiliki banyak aksara. Nah, ini bagi orang yang tidak memahami maksudnya ini akan merasa kok salah bangsa ketika memiliki ini. Nah, sebenarnya di sini mungkin butuh editor ditambahkan salah satu bangsa. Nah, jadi di sini salah satu bangsa yang memiliki banyak aksara lontara. Dan setelah saya membaca buku ini, melihat dari segi bahasa, tatanan bahasanya, bukan cuma ini Pak. Jadi pada dasarnya buku ini kita sepakat bahwa buku ini adalah dwibahasa. Jadi di dalamnya ada 2 bahasa yang dipadukan, tetapi masih ada yang kurang konsisten, yang tidak konsisten. Jadi sebagian itu ada bahasa Makassarnya, kemudian ada terjemahannya, tetapi ada sebagian lagi yang bahasa Makassar saja, tidak ada terjemahannya, sehingga ini bagi pembaca yang belum terlalu paham tentang bahasa Makassar itu sendiri bisa jadi drop down Pak ya. Artinya setelah sampai di paragraf atau kalimat ini dia akan menghentikan karena tidak paham dengan apa yang disampaikan. Jadi ini adalah salah satu saran yang bentuknya bagaimana ke depannya ketika kita kemudian menulis buku untuk ada editor lain, begitu mungkin Pak Jalil, sehingga kualitas dari buku yang kita buat itu bisa lebih bagus lagi. Nah, di sini di awal juga pada saat saya baca di bagian pembukaan di sini prakata ya. Nah, di sini full menggunakan bahasa Makassar. Jadi full menggunakan bahasa Makassar sehingga bisa jadi itu tadi orang yang membacanya itu drop down di situ. Apa maksudnya ini? Dan itu masih ada beberapa kata yang kurang konsisten, misalnya menggunakan bahasa Makassar tetapi di dalamnya itu kata buku yang kita tahu bersama bahwa buku itu adalah buku ya, masih dituliskan di situ kata buku itu sendiri dan disambung di menggunakan bahasa Makassar ini. Jadi terima kasih, mungkin ini masukan dari kami, kritikan yang sifatnya membangun ini Pak Jalil, artinya penulis kita hari ini supaya ke depannya ini betul-betul kita bisa koreksi bersama, edit bersama supaya tidak ada salah persepsi di antara kita ketika membaca buku ini. Dan saya tadi sangat sepakat dengan Pak dosen ya, Pak Dedi, yang mengatakan bahwa idealnya buku di bahasa itu ada bahasa lontaranya dulu Pak ya.
kemudian Latin dari Lentera itu, kemudian setelah itu ada terjemahannya. Jadi 3 rangkaian yang secara konsisten yang kemudian ini yang kita lakukan ketika itu merujuk pada buku di bahasa, karena kita yakin buku kita ini tidak tinggal di Takalar, buku kita ini tidak tinggal di Makassar, tapi bisa jadi buku ini akan melanglang buana sampai ke nasional yang orang tidak akan tahu maksudnya ketika tidak jelas terjemahannya. Mungkin itu dari saya, Adinda moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barangkali terakhir Pak Dodi bisa menanggapi untuk merujuk ke sebuah pertanyaan yang sempat disimak dan tempat disilakan Pak Dodi sekitar 3 menit. Iya, pertanyaan dari Densi Jaya ya, kalau saya tidak salah. Bapak Densi Jaya, luar biasa pertanyaannya dan ini perlu menjadi perhatian kita semua, wabil khusus pada pemangku kebijakan pada saat memberikan satu kebijakan sendiri atau membuat kebijakan sendiri tentang bahasa daerah yang dihapus ya atau digantikan dengan muatan lokal yang lain. Ya tentu ini sesuatu yang perlu kita minimalkan ketika ada kebijakan yang mengurangi fungsi dan peran bahasa daerah, yang justru bahasa daerah itu perlu dimaksimalkan, digiatkan kembali. Bahkan kalau kita lihat episode 17 Kurikulum Merdeka, itu terjadi revitalisasi bahasa daerah. Jadi harusnya secara nasional itu dikuatkan ya, karena apa? Undang-undang kita sendiri juga mengakui itu ya, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 ya tentang bendera bahasa dan lambang negara, bahwasanya memang penting untuk memfungsikan ini ya bahasa daerah melalui proses pembelajaran. Hanya saja memang kalau misal terjadi pergantian kurikulum apapun namanya, harusnya tidak dihilangkan secara totalitas atau diminimalkan fungsinya, tetapi lebih digiatkan kembali integrasinya. Jadi bagaimana mengintegrasikan muatan lokal dengan bahasa daerah, ya apakah dari segi aspek sastranya ataukah dari aspek bahasanya? Ya, apakah dari segi proses pembelajarannya di dalam kelas maupun di luar kelas? Karena memang kami amati ya masih minim juga ya guru atau mungkin pendidik yang fokus pada aspek sastra, lebih banyak pada aspek bahasa. Mungkin ini yang menjadi kendala mengapa revitalisasi bahasa daerah masih lemah, masih kurang ya, sehingga ada beberapa pertimbangan untuk proses pergantian itu atau perubahan itu. Tetapi saya kira semangat untuk memvitalkan kembali bahasa daerah harus kita apresiasi. Semangat untuk menggaungkan kembali bahasa daerah harus diapresiasi. Bahkan kalau perlu ada hari, ya saya kira ada juga undang-undangnya itu ya, hari berbahasa daerah. Apakah itu di sekolah atau di satuan pendidikan kita, hari berbahasa daerah perlu kita maksimalkan, tidak hanya di sekolah sebenarnya, tetapi memang dimulai dari lingkungan keluarga, ya. Karena lingkungan keluarga kita ini sebagai awal, ya orang bisa berbahasa. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi baik, selaku penutup sepatah kata dari Henda Profesor Dr. Haji Amdin Saleh, sahabat tertutup. Waktu dan tempat disilakan Prof. Baik, sedikit saja. Kenapa bukan sulapa apa? Kenapa apakah sulapa? Jadi penekanan itu pada apa? Asal usul manusia apa? Air, tanah, angin, api. Bukan sulapanya ya. Apa? Sahabat Rasulullah, Utsman, Ali, Umar, apa? Nah, semua itu cermin. Sebetulnya di beberapa narasi yang saya lakukan itu luar biasa itu. Yang apa sulapa itu yang tadi di Pak Andusuma itu kemukakan itu. Ada satu hal yang menarik sekali dalam perkembangan ini yang tidak terlalu banyak disoroti tentang sebetulnya sulapa itu dalam pengertian mana yang prioritas, apakah
kepandritaan yang didahulukan atau kelembusan didahulukan, tergantung konteksnya. Ada yang tidak banyak disinggung tentang Kalumanjang. Itu kekayaan kaya ya. Kalumanjang dalam beberapa ulasan saya katakan bahwa Kalumanjang itu perasaan. Ada banyak orang yang punya uang banyak, punya harta banyak, punya tanah banyak, punya sawah, punya apa, tetapi tidak punya sifat Kalumanjang. Yang dia miliki adalah sifat kasih asih. Kasih asih itu suka meminta-minta. Ada mungkin pejabat atau apa suka minta-minta ya, atau yang bukan haknya dia ambil, itu bukan Kalumanjang namanya. Kalumanjang itu perasaan kaya, suka memberi, tidak suka minta-minta, tidak ambil haknya orang. Sebetulnya banyak ini. Saya juga ingin jelaskan bahwa tentang biografi. Sebetulnya saya sudah punya. Itu tahun 2003 kalau saya tidak salah, itu judulnya itu Hikmah di Balik Rahasia Kehidupan. Saya sakit-sakit dulu. Tidak ada yang sangka bahwa saya bisa hidup lama karena penyakit. Saya cacat, ini siku saya ini karena cacat. Tetapi itu semua yang menyebabkan saya bangkit. Justru lemah, justru apa sehingga membuat kita bangkit. Kata salah satu jenderal itu, takut juga itu kadang-kadang yang membuat bangkit. Kenapa Korea Selatan maju? Karena takut sama Korea Utara ya. Kenapa Taiwan maju? Karena takut sama Cina daratan. Kenapa yang lain? Yang kadang-kadang menjadi kritikan kita, kenapa bangsa kita ini tidak begitu hebat melesat, padahal luar biasa, karena Tuhan pun dia tidak takuti. itu sekadar ulasan saja ya. Banyak, jadi saya sepakat Ananda bahwa ini baru lagi ketemu dengan Ustaz Jalil ini. Sudah lama saya cari sosok seperti ini. Dulu ada berturut-turut beberapa buku saya terbit, tapi saya tidak bisa kerja sendiri. Orang lain yang kerja, tetapi dia ambil pemikiran-pemikiran saya. Namanya Isnaini, meninggal dia. Lama, beberapa buku terbit, luar biasa. Karena kekayaan Makassar ini, kekayaan Takalar, di Galesos ini, luar biasa. Tidak habis itu kita explore itu sumber-sumber kearifan, luar biasa banyaknya itu. Jadi harus siap-siap ini karena banyak sekali yang kita bisa lakukan. Saya kira itu salah satu keberanian saya, Pak ya. Saya ini pensiunan, ibu pensiunan, tetapi ada satu bentuk keberanian saya suruh kerja itu sakta, suruh kerja naba, padahal pensiun saya tidak seberapa. Tapi saya pikir biarlah pensiun saya, asal dia bisa makan bersama-sama dan keluarganya. Itu saya berani seperti itu. Alhamdulillah saya juga tidak kekurangan karena ditopang oleh anak-anak ya. Ini anak saya ada 4 pasang. Ini mohon maaf, tadi subuh ada yang berangkat ke Surabaya, ada yang masih di Balikpapan, pagi-pagi tadi ada 2 orang berangkat ke Jakarta, yang hadir cuma ini, jadi mereka mengapresiasi kegiatan. Alhamdulillah, luar biasa, saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya coba menjawab tantangannya Kak Bak. Tapi jujur Kak Bak, kami cetak ini ada 400X. Itu biaya dari pusat, makanya wajib logonya Kemdikbud, Dana Indonesiana, LPDP, dan logo kami. Wajib terpajang 4 logo ini. Karena ini biaya negara. Dan hari ini kan dibagi gratis. Saya cetak ini 400 dengan biaya cetak per XJ itu, per bukunya itu harganya 122.000. Dari Jakarta ke sini saya bayar 3 juta karena ekspres 3 hari nggak sampai 3 juta. Jadi ini akan kami sebar beberapa sekolah yang hadir hari ini itu akan kami apresiasi bawakan.
Ya, ada, kalau saya tidak salah ada 20. Jadi jangan pakai dana bos. Ya, pun ada dana bos saya tidak terima karena sumber yang sama. Tapi kalau nanti ke depan setelah kontrak kami dengan LPDP dengan Kemdikbud ini dihentikan, kemudian kita coba perbaiki teks-teks yang dianggap belum tepat, kemudian ada yang kurang, ya kenapa tidak? Tapi kalau saya yang mau jual, saya hari ini katakan tidak mau. Ya. Tapi kalau lewat fasilitasi pemerintah daerah silahkan. Tapi pamit dulu sama ayahanda Prof. Aminuddin Saleh. Saya hanya penulis, idenya semua itu pemikirannya Prof. Aminuddin Saleh. Jadi kalau mau sumbangsi ke penulisnya, jangan pikir penulisnya. Ya, tadi Pak Prof bahasa bahwa kaya itu perasaan, bukan karena banyak uang menumpuk di rumah, tapi karena perasaan. Jadi kalau ini mau diambil oleh pemerintah daerah dalam hal ini dinas pendidikan untuk disebar sebagai bahan bacaan bermutu, silahkan. Dan bagaimana bentuk cetaknya silahkan dikerjasamakan. Kami sebagai penulis berbangga itu kalau buku itu sudah terpajang di rak-rak buku sekolah. Cukup itu kebanggaan. Pun kami nanti dipanggil untuk memberikan inspirasi bagi guru-guru kepala sekolah ataupun anak-anak SD dan SMP untuk cara menulis, ya kenapa tidak? Kalau untuk berbagi. Jadi tawaran itu Pak Bak kami terima, tapi kalau dia dalam sifatnya yang sifatnya lain bisa kita bicara lebih teknis. Kalau sampai ke provinsi, welcome, tidak ada masalah, karena bagi kami buku ini tidak boleh hanya di Takalar, Bro. Iya. Karena kalau hanya di Takalar, kaparekat izin. Tapi kalau dia keluar ke 24 provinsi, dan alhamdulillah buku ini sudah ada di Perpusnas. Karena harus ada jatah 2 ke Perpusnas disimpan. Jadi kalau ada koreksi ke depan, tadi memang kami luput, huruf sa hilang. Editor, ya betul harus ada editor, tapi karena ini proyek serba ditarget, serba dikejar. Jujur kami susun ini buku hanya 14 hari. Dengan menonton videonya Prof. Jadi karena kami melihat bahwa kalau kami kutip semua pernyataannya Prof, berarti menyalin. Sehingga apa konteks yang ada di videonya Prof, kami saripatinya saja kami ambil. Makanya singkat-singkat. Ya singkat-singkat itu. Kemudian Prof tentang apakah sulapa itu menjadi inspirasi kami. Dan kami bawa ke nasional dengan nama CLBK, membuat saya juara 1. Tapi saya pamit dulu sama Prof. Prof bisa tidak saya pakai CLBK ke nasional untuk menjadi kepala sekolah SMP inovatif tingkat nasional ini, bukan tingkat Kabupaten Takalar. Dan saya juara, masuk 5 besar, karena tidak ada juara 1 sampai juara 5. Saya hanya pakai CLBK. Pikirannya orang Jawa, CLBK itu cinta lama bersemi kembali. Nah, itu ternyata cara dek lambu suparani kalumannya. Dan itu yang membuat mereka, kenapa bisa kau larikan ke sana? Saya bilang, ada guruku. Ada ayahanda kami yang selalu membimbing, silakan improvisasi apakah sulapa selama ini tidak dikomersilkan. Dan itu yang kami lakukan. Karena apakah sulapa ini punya hak cipta. Sudah diregis, tidak bisa kami caplok begitu saja. Tesis kami masukkan pengaruh kepemimpinan apakah sulapa, tapi ditolak. Katanya tidak ada itu konsep kepemimpinan apakah sulapa. Dalam hatiku, iya karena pemahaman kita nasional. Coba pemahaman kita lokal kemudian ke nasional. Tapi ya biarlah karena terpaksa Prof. Judulnya menjadi pengaruh kepemimpinan kearifan lokal. Tapi pada dasarnya sama. Tetap saya masukkan CLBK, tetap saya masukkan apakah sulapa. Saya ngotot itu. Pun saya rendah di tesisku Prof. Tapi tidak ada masalah, yang jelas saya komitmen untuk itu Prof. Tidak mau merubah kalau memang CLBK apakah sulapa, itu saja. Dan hasilnya buku ini boleh jadi, tadi saya sepakat dengan ketiga pembeda ini banyak koreksi, dan ya saya selalu menulis buku itu orang katakan biografi, orang katakan semi biografi, tapi tidak juga. Karena kami berbasiskan data, wawancara, dan kami tidak mengkristalkan sosoknya, tapi pemikirannya. Dan itu masuk di 3 buku terakhir yang kami buat itu seperti itu. Dan terakhir yang akan kami buka, yang akan kami launching lagi di bukunya Prof, tentang salah satu dari apakah sulapa yang coba dipopulerkan oleh Ayahanda Prof, itu namanya Gaul Lambus. Itu satu buku full bahasa daerah, Latin Makassar. Dan akan kami coba pelontarkan dulu, baru Indonesia akan, baru kami cetak kembali. Semoga 3 pembeda ini bersedia lagi untuk menjadi pembeda.
Iya. Tapi bahasa Makassarnya diperkuat karena full ini. Demikian, dan kami ucapkan terima kasih atas kehadiran. Tapi jadi beranjak dulu setelah kita makan siang ini masih ada 2 agenda. Setelah ini kita akan menonton film dokumenter tentang ayahanda Prof. Aminuddin Saleh. Jadi tadi yang dalam bentuk buku ini itu menjadi film. Dan pasti kita akan kaget ternyata di ruangan ini ada aktornya. Ada aktornya di video yang salah satunya Ananda dari pembeda kita yang pertama ini. Kami membuat film melakukan survei. Kami perlihatkan huruf lontara, ternyata baru kami temukan ada huruf lontara di Indonesia namanya go. Ya, jadi go sama fa. Nah, nanti kita lihat siapa yang mengucapkan itu, dan itu data. Dan ini fakta di lapangan. Dan jangan dulu komentar nanti siapa tahu sekolah atau siswata itu, karena kami berkunjung secara sembunyi-sembunyi. Karena kalau secara langsung, persiapkan siswanya itu yang terbaik. Jadi yang kami datang tanpa diundang dan pergi tanpa diusir. Jadi kita lihat waktunya itu 25 menit kurang lebih filmnya. Ayo kita nonton. Setelah itu akan ada penampilan dari salah satu sanggar seni yang ada di Takalar, Pak Gambus. Akan menghibur kita 10 sampai 15 menit lah di depan ini. Demikian yang bisa kami sampaikan selaku penulis, mewakili penulis. Terima kasih atas koreksi dan sarannya. Ini membangkitkan jiwa kami lagi, dan kami yakin akan banyak buku-buku dui bahasa ke depan yang akan terbit. Dan kami kembali akan mengajak ini karena mumpung ada Ketua MGMP Bahasa Daerah, Ketua MGMP Bahasa Indonesia. Kami punya proyek di tahun 2025 dengan konsep yang sama, dengan sosok yang berbeda, dan boleh jadi orang Takalar lagi. Kami inginkan dua MGMP ini plus kami tambah 1, ternyata IPS itu tidak bisa dipisahkan. Ada di tengah-tengah kita ini Ketua MGMP IPS. PKN juga boleh. Dari aspek hukumnya. Kita bisa berkolaborasi, dan kami minta kesediaan waktunya. Kami juga mengucapkan selamat datang. Ternyata di tengah-tengah kita ada Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Takalar. Beliau ini banyak bekerja sama dengan kami sehingga buku ini juga terbit. Dan sebentar ini kita putar. Ada beberapa orang yang akan menyampaikan pandangannya tentang pemikiran ayahanda Prof. Aminuddin Saleh tentang aksara lontara Balla Baraka. Jadi objeknya banyak di Balla Baraka, Prof. Kami cantol-cantol sedikit dari video YouTube-nya Prof kita masukkan. Karena kalau mau diulang agak berat, Prof. Kita akan istirahat dulu, isoma. Setelah isoma kita kembali ke tempat ini, baru kita nonton bersama karena pembuat filmnya sudah ada di belakang untuk menyiapkan itu. Saya kembalikan kepada moderator untuk ditutup sebentar, kemudian kita lanjut. Ya, baik. Terima kasih atas percakapan dari Ayahanda Prof. Aminuddin Saleh Karipatoto, dan dari terakhir Ketua Umum Pemudi Bagi. Baik, termasuk pula saya sampaikan kepada para pembedah. Yang pertama, saya menyapa sampai ketemu di lain waktu dan kesempatan Pak Bahtiar Rahman Kusuma selaku penulis literasi nasional. Kemudian yang terakhir, terima kasih Ibu Susanti selaku Ketua MGMP Bahasa Indonesia dan Takalar. Dan terakhir, terima kasih Bapak Deddy Gunawan Samuter selaku dosen Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Makassar. Saya tutup dengan ucapan Fattaqullaha mastata'tum. Bila itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, para pembedah tetap di tempat. Kita akan melakukan sesi penyerahan plakat yang akan langsung diberikan oleh Profesor Dr. Haji Aminuddin Saleh Karipatoto SHMH. Baik, barangkali ingin berkenan ke atas. Ya. Keterangan pertama barangkali bisa kepada Bapak Bahtiar Rahman Kusuma. Ya, beri tepuk tangan yang meriah walaupun kita dalam proses nikmati makan siang. Ya, beri tepuk tangan yang meriah kepada Bapak Bahtiar Rahman Kusuma SHMM selaku Ketua Literasi dan Penulis Nasional. Ya, jadi dokumentasi sangat penting bagi dunia digitalisasi hari ini karena dokumentasi ini adalah surat cinta untuk masa depan. Oke, kita beri tepuk tangan meriah untuk pembedah kita hari ini, Ibu Susanti SP
Bahasa Indonesia Kabupaten Takalar. Ya, terakhir kepada Bapak Didi Gunawan Saputra, SPD MPD selaku dosen Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Makassar. Ya, barangkali bisa sesi foto bersama kepada 3 pembeda. Ya. Dipegang saya. Ya, barangkali bisa. Terima kasih kepada Ibu dan Dr. Apa cerita? Ya, terima kasih kepada para pemateri. Ya, barangkali para pemuda kalau disiapkan tempat yang khusus untuk menikmati santap siap bersama para kabit Bapak Ibu semua. Saya ucapkan banyak terima kasih atas kebaktian dan tanpa. Sekian dan terima kasih. Kita kembali ke tempat ini pada pukul 13.30 waktu Indonesia Tengah. Sekian dan terima kasih.